Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada siang hari ini kita sama-sama berusaha mempelajari atau ringkasan dari buku yang saya tulis, yaitu tentang ajaran madhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang ditinggalkan. Yang buku ini saya tulis melihat banyak orang-orang di tanah air kita yang mengaku bermadhab Syafi'i, bahkan mengaku orang-orang yang membela madhab Syafi'i, akan tapi mereka terjerumus dalam praktek-praktek yang menyimpang dari ajaran yang telah digariskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Baik praktek-praktek dalam masalah peribadatan, demikian juga praktek-praktek dalam permasalahan akidah, yang seharusnya seorang tatkala berafiliasi atau berintisab kepada Al-Imam Syafi'i, maka dia mengikuti Al-Imam Syafi'i baik secara akidah maupun secara peribadatan. Oleh karenanya buku yang saya tulis ini syarat dengan penukilan dari perkataan-perkataan Imam Syafi'i dan juga dari para ulama-ulama besar dari mazhab Syafi'i seperti Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, agar jelas bagi orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i bahwasanya apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka yakini ternyata menyelisihi keyakinan imam mereka, itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Saya mengumpulkan sekitar 18 permasalahan dalam buku ini. Tentunya masing-masing permasalahan butuh pengajian yang tersendiri ya. Sebagian permasalahan ringan dan sebagian permasalahan berat, butuh perenungan yang dalam ya, terutama masalah filsafat atau masalah Al-Quran adalah makhluk ya, dan masalah seperti ini seperti mendahulukan akal daripada dalil ya. Ini permasalahan-permasalahan yang butuh pendalaman yang lebih dalam dan perenungan yang lebih dalam. Agar tapi saya rasa waktunya mungkin tidak cukup pada kesempatan kali ini, terutama sekarang ba'da zuhur, waktu ngantuk ya. Saya khawatir sulit untuk dipahami. Oleh karenanya saya akan hanya memilih beberapa permasalahan, atau saya akan mengisyaratkan dengan isyarat-isyarat yang ringkas untuk menggambarkan permasalahan tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang ajaran-ajaran Al-Imam Syafi'i yang ditinggalkan, perlu kita mengenal biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Karena beliau rahimahullahu taala adalah imam yang istimewa, yang spesial ya, tidak sama dengan imam-imam yang lainnya. Dan kita akan sebutkan bagaimana keistimewaan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Saya sebutkan dalam halaman 12. Halaman 12 saya sebutkan ya di paragraf yang sebelum terakhir, yaitu nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid dan seterusnya ya. Yang nasab beliau bermuara kepada Abdul Manaf, kakek buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah bersuku Quraisy dan nenek moyang beliau adalah di kota Mekah. Kemudian saya sebutkan pada halaman 13, akan tapi ayahnya Imam Syafi'i yaitu Idris merantau ke daerah Palestina bersama istrinya, sehingga di sanalah terlahirkan Al-Imam Syafi'i itu di Gaza. Di Gaza, di daerah peperangan sekarang ini, dulu dilahirkannya siapa? Al-Imam Syafi'i. Orang mengatakan jalur Gaza ya. Ya, itu Gaza itulah daerah tempat dilahirkannya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriyah. 150 Hijriyah itu adalah tahun di mana meninggalnya Al-Imam Abu Hanifah.
antara mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah terjadi pertentangan yang keras di antara ulama mereka. Ulama mazhab Syafi'i dengan ulama mazhab Hanafi. Sampai-sampai dalam buku-buku mereka terjadi perdebatan. Tujuan mereka membantah mazhab Hanafi dan Hanafi membantah mazhab Syafi'i. Sampai kita pernah dengar bagaimana ada fatwa yang ngawur dari sebagian mereka, ya, dari fatwa ulama Hanafiyah yang merupakan kesalahan yang tentunya tidak diridhai oleh Abu Hanifah dan ulama-ulama besar mereka, di mana mereka mengatakan bahwasanya lelaki dari mazhab Hanafi boleh menikah dengan wanita dari mazhab Syafi'i dengan mengkiaskan terhadap ahlul kitab. Jadi kalau lelaki muslim boleh menikah dengan wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Tapi kalau sebaliknya enggak boleh, wanita muslimah tidak boleh nikah dengan lelaki Yahudi. Demikian juga wanita Hanafiyah tidak boleh nikah dengan lelaki Syafi'i. Tidak boleh. Tapi kalau sebaliknya boleh. Ini karena saking kerasnya perdebatan di antara mereka, ya. Dan kebetulan Imam Syafi'i lahir tatkala Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Jadi sebagian mereka mengatakan ini penggantinya Abu Hanifah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan, sebagian ahli tarikh, ahli sejarah mengatakan Imam Syafi'i lahir pas hari meninggalnya Abu Hanifah. Seakan-akan ini bakalan diganti dengan Imam Syafi'i. Dan ini ada sifat gulu berlebih-lebihan semuanya. Mereka adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya imam-imam ahlu sunnah. Dan mereka punya kelebihan dan terlalu banyak kelebihan mereka, dan kekurangan mereka hanyalah sedikit. Karena Imam Syafi'i lahir di Gaza dan ayahnya meninggal dunia, jadilah dia anak yatim piatu atau anak yatim, maka Imam Syafi'i dikembalikan oleh ibunya ke kota Mekah untuk dirawat di kampung halamannya. Disitulah Imam Syafi'i rahimahullah kemudian tumbuh dalam kondisi sangat cemerlang dengan kecerdasan yang sangat luar biasa. Bayangkan hidup tanpa ayah. Ya, hidup tanpa ayah, tapi ini menunjukkan bagaimana kehebatan ibunya. Hebatnya Imam Syafi'i menunjukkan hebatnya siapa? Ibunya. Bagaimana kemudian Imam Syafi'i hidup tanpa ayah, kemudian menjadi orang yang sangat cemerlang dan sangat cerdas. Sampai disebutkan beliau berumur 7 tahun sudah hafal Quran. Ya, kita 7 tahun bahasa Arab belum bisa ya. Baru lagu-lagu balonku ada 5. Ini umur 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran, luar biasa. Kemudian pada umur 10 tahun beliau menghafal kitab Al-Muwatta, kitab hadisnya Al-Imam Malik rahimahullah. Dan ini kitab tebal ya, tebal mungkin lebih tebal daripada ini, isinya ribuan hadis, dihafal oleh Al-Imam Syafi'i tatkala berumur berapa? 10-an tahun, 11 atau begini 10 tahun sampai belasan tahun. Kemudian tatkala umur 15 tahun, Imam Syafi'i masih di Mekah, dia menuntut ilmu dari ulama di Mekah. Umur 15 tahun, ini baru balik mungkin. Al-Imam Syafi'i sudah diizinkan untuk berfatwa. Berfatwa di kota Mekah. Bukan berfatwa di Cilengsi atau berfatwa di Radio Roja, enggak. Berfatwa di ibu kotanya umat Islam, yaitu kota Mekah. Bayangkan dari umur berapa? 15 tahun. Artinya apa? Dia sudah menguasai seluruh cabang ilmu sehingga diizinkan untuk apa? Berfatwa, ya. Buka pelajaran di Masjidil Haram dan berhak untuk berfatwa. Ini menunjukkan luar biasanya cerdasnya Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i menimba ilmu dari ulama di kota Madinah, beliau pun pergi ke kota Mekah karena beliau tumbuh di kota Mekah. Kemudian beliau pergi ke kota Madinah untuk menuntut ilmu dari Al-Imam Malik rahimahullah. Karena tatkala itu tinggal Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Imam yang paling tersohor, imam dunia tatkala itu, yang paling hebat di dunia tatkala itu adalah Al-Imam Malik rahimahullahu taala yang memiliki kitab Al-Muwatta. Maka datanglah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya ke kota Madinah, kemudian menghadiri majelis Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Seingat saya pernah baca riwayat ya tentang Imam Malik, Imam Syafi'i tatkala datang ke majelis Imam Malik. Imam Syafi'i datang agak terlambat sehingga dia duduk agak jauh. Kemudian dia mencatat, akhirnya catatannya sudah penuh. Maka dia mendengar perkataan Abu Hanifah, Imam Malik menyampaikan hadis-hadis Nabi. Maka Imam Syafi'i dia seperti menulis di tangannya. Dia pakai air liur, dia tulis begini, hadis-hadis apa yang disampaikan oleh siapa? Imam Malik. Dan Imam Malik lihat ini anak ini kok nulis-nulis. Pakai apa? Air liur ditulis tangannya. Maka setelah pengajian Imam Malik manggil. Seakan-akan marah kepada Imam Syafi'i, kamu mengejek, nulis-nulis sebagai apa?
Dia bilang, mana tulisanmu? Ya, kata Imam Syafi'i, ya bagaimana ada tulisan? Cuma pakai apa? Air liur. Ya. Cuma dia sekedar apa? Menghormati Imam Malik, maka dia pun menulis. Akan-akan apa? Menulis. Kemudian Imam Syafi'i mengabarkan bahwasanya dia sudah hafal apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Maka Imam Malik mengujinya dan dia benar-benar menghafal apa tadi yang telah disampaikan oleh Imam Malik. Dari sini Imam Malik pun takjub dengan Imam Syafi'i. Saya kalau tidak salah ingat juga akhirnya Imam Malik menjamu Imam Syafi'i. Menjamu berbulan-bulan, jadi tamu di rumahnya berbulan-bulan. Luar biasa, ustadz menjamu murid. Bahkan suruh nginap di rumahnya berbulan-bulan ya. Sampai akhirnya kalau ada orang-orang dari luar kota ingin datang menerima hadis dari Imam Malik, maka Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i untuk mendiktekan hadis-hadis tersebut dari hafalan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini menunjukkan hebatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Akhirnya Imam Syafi'i belajar bertahun-tahun dan menyerap ilmu Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian Imam Syafi'i beranjak pergi ke Al-Baghdad pada tahun 195 Hijriyah. Belajar di Baghdad untuk belajar dari imamnya, muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tatkala itu di dunia Islam ada dua model madrasah atau dua model cara menuntut ilmu atau dua model madrasah. Madrasah pertama, madrasah yang ada di kota Madinah. Di situ berkumpul banyak para sahabat. Kita tahu bahwasanya para sahabat banyaknya di kota Madinah. Banyaknya para sahabat di mana? Di kota Madinah. Ada Abu Hurairah, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, banyak para sahabat yang ada di kota Madinah. Sehingga banyak sekali hadis-hadis Nabi yang terkumpul di kota Madinah. Banyak sekali hadis-hadis yang berkumpul di kota Madinah dan hadis-hadis tersebut diwarisi oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Oleh karenanya madrasah ilmu yang ada di kota Madinah dikenal dengan madrasah Ahlul Hadis. Madrasah Al-Hadithiyah. Al-Madrasah Al-Hadithiyah itu madrasah yang memperhatikan hadis-hadis karena hadis-hadis Nabi banyak berkumpul di kota Madinah. Berbeda halnya dengan di kota Baghdad atau di Irak. Sahabat yang pergi ke kota Irak cuma satu yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena cuma seorang sahabat, maka tentunya hadis-hadis yang beredar di kota Baghdad cuma sedikit. Karena yang membawa dakwah di sana cuma siapa? Ibnu Mas'ud. Akhirnya karena sedikitnya hadis tersebut, sementara permasalahan agama sangat banyak, maka timbullah disebut dengan madrasah ahlul ra'yi, yaitu orang-orang yang menggunakan ra'yi, akal untuk mengistimbat, mengambil hukum dari hadis-hadis yang sedikit tadi. Sehingga mereka banyak menggunakan analogi, menggunakan kias. Artinya apa? Undang-undangnya cuma sedikit. Sementara permasalahannya apa? Banyak. Hadis-hadis cuma sedikit. Oleh karenanya untuk menentukan hukum-hukum permasalahan yang timbul, maka mereka banyak menggunakan apa? Analogi. Sehingga dikenallah dengan madrasah ahli ra'yi. Madrasah ahli ra'yi. Al-Imam Syafi'i sudah belajar ke Imam Malik dengan menguasai madrasah ahlul hadis. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, kemudian belajar ilmu dari muridnya Abu Hanifah itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan thariqah atau metode belajar yang lain. Maka dari sini nampaklah Al-Imam Syafi'i telah menggabungkan dua model madrasah. Madrasah Imam Malik dan madrasah Abu Hanifah. Maka dia mengeluarkan kreasi yang baru, yang spektakuler, dengan kecerdasan beranalogi, dikumpulkan dengan sumber hukum yang banyak, maka timbullah hukum-hukum yang menakjubkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka beliau pun menulis buku yang berjudul Ar-Risalah. Ar-Risalah adalah buku pertama dalam usul fikih, dan buku pertama dalam mustalah hadis. Buku pertama yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Buku yang spektakuler yang ditulis oleh Imam Syafi'i tentang usul-usul, tentang perkara-perkara usul, baik usul hadis maupun usul fikih maupun usul Quran. Termaktub dalam buku Ar-Risalah. Setelah itu beliau juga menulis buku praktek dari usul tersebut yang namanya Kitab Kitab yang tebal berisi tentang hukum-hukum fikih yang diatur secara teratur. Orang yang pertama menulis buku fikih secara teratur Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dimulai dari misalnya kitab Thaharah, kemudian kitab salat dan seterusnya. Yang pertama kali bikin siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian juga Imam Syafi'i, oleh karena beliau adalah mubtakir, yaitu beliau adalah apa orang bilang ya? Perintis ilmu usul fikih dan juga perintis ilmu fikih. Hal ini berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik buku beliau buku hadis. Al-Muwatta itu buku hadis. Isinya hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, demikian seperti Sahih Bukhari, seperti Sahih Muslim. Oleh karenanya metode belajarnya tidak seteratur sebagaimana Imam Syafi'i. Yang dipelajari hadis-hadis, kemudian hadis diambil kesimpulan-kesimpulan hukum. Ini tidak gampang. Seperti kita di kota Madinah, kita ada namanya fikih hadis sama ilmu fikih. Ada mata pelajaran
al-hadis. Mata pelajaran al-hadis adalah mempelajari hadis kemudian mengambil kesimpulan hukum dari hadis-hadis tersebut. Ada sebaliknya, mempelajari fikih. Fikih artinya kesimpulan hukum baru menyebutkan hadis sebagai dalil. Paham atau tidak? Tidak paham juga tidak apa-apa. Intinya, adapun metode Al-Imam Malik adalah menyampaikan hadis-hadis Nabi, kemudian ada kesimpulan-kesimpulan hukum. Berbeda dengan metode Abu Hanifah. Abu Hanifah disebutkan oleh para ulama metode dia mempelajari. Jadi dia tidak pernah menulis sebuah kitab usul dan beliau tidak pernah menulis sebuah kitab fikih. Tapi beliau metodenya ceramah-ceramah. Beliau menyampaikan ada masalah seperti ini. Ada permasalahan, maka timbul dia mengajak murid-muridnya untuk berdialog memikirkan masalah ini, kemudian timbul kaedah-kaedah. Timbul apa kaedah? Kemudian pertemuan berikutnya masalah fikih yang lain. Kemudian dibahas oleh Imam Abu Hanifah. Pertemuan berikutnya bahas lagi masalah fikih yang lain. Oleh karenanya berkumpullah permasalahan-permasalahan furu', masalah-masalah furu' di Imam Abu Hanifah. Baru nanti kemudian muridnya mengambil kesimpulan dari masalah furu' tadi, diambillah usulnya. Saya rasa sulit untuk dipahami. Belum kita, ini baru mukadimah, belum masuk kita belajar. Saya ulangi. Abu Hanifah, jadi dia bikin pengajian. Dia bikin bagaimana hukum masalah ini. Dia bahas masalah ini hukumnya gini, dalilnya ini. Besoknya masalah berikutnya. Sampai mungkin ratusan masalah, mungkin banyak masalah. Setelah Abu Hanifah meninggal rahimahullah, murid-muridnya mengumpulkan masalah-masalah tersebut. Kemudian mereka berusaha mengambil kesimpulan dari cara metode berpikir Abu Hanifah. Ternyata Abu Hanifah punya usul dalam menghadapi masalah, dia cara berpikirnya begini, cara metodenya begini. Maka baru kemudian dikumpulkan usulnya Abu Hanifah. Faham? Jadi mereka mengatakan apa? Takhrijul usul minal furu'. Ya, jadi usul diambil dari furu'. Masalah diambil, baru diambil kesimpulan, ternyata cara berpikirnya begini. Imam Syafi'i lain. Imam Syafi'i menggabungkan dua madrasah. Dia tulis buku tentang usul. Kemudian dia tulis tentang praktek usul tadi dalam buku apa? Fikih. Dari sini dia menyiapkan dua buku buat murid-muridnya. Pertama buku usul dan kedua buku praktek dari usul tersebut, buku furu'. Tentang apa? Fikih. Dari situ banyak orang yang tertarik dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan banyak orang-orang yang tadinya bermadzhab Imam Malik pindah ke mazhab Syafi'i. Dan banyak orang-orang yang tadinya bermadzhab Abu Hanifah pindah kepada mazhab Syafi'i. Luar biasa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Belum lagi keistimewaan dia dalam ilmu-ilmu yang lain, dalam masalah bahasa, dalam masalah syair ya. Saya nukilkan di sini bagaimana kehebatan beliau ya. Sampai-sampai murid-murid Imam Syafi'i sangat cinta kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Cintanya luar biasa. Ya. Disebutkan bagaimana cintanya Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Silakan buka halaman 20. Halaman 20 saya tuliskan di situ. Di akhir paragraf, Imam Ahmad pernah berkata, "Sittatun ad'u lahum sahran, ahaduhum Syafi'i." 6 orang yang aku senantiasa mendoakan mereka, di antaranya satunya adalah Imam Syafi'i. Ayah ibu jelas 2 orang. Tinggal 4, satunya siapa? Al-Imam Syafi'i. Bayangkan, setiap sahur didoakan oleh Al-Imam Ahmad. Bukan didoakan sama antum-antum. Yang doakan siapa? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bahkan saking seringnya Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i, maka anaknya pernah bertanya, Abdullah, "Ya abati ayu rajulin kana Syafi'i?" Siapa Imam Syafi'i itu wahai ayahanda? Fa inni sami'tuka tuksiru min ad-du'a lahu. Saya dengar kau sering sekali mendoakan Imam Syafi'i. Saking seringnya Imam Ahmad sering, karena muridnya Imam Ahmad, muridnya siapa? Imam Syafi'i. Maka Imam Ahmad berkata, "Ya bunayya, kana Syafi'i kasyams li dunya." Wahai putraku, sungguhnya Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi apa? Dunia. Artinya kalau tidak ada matahari, dunia gelap. Gambaran yang luar biasa dari Imam Ahmad tentang Al-Imam Syafi'i. Ini murid yang berbakti kepada gurunya. Gurunya senantiasa didoakan oleh apa? Muridnya. Antum berbakti atau tidak sama guru-guru antum? Bukannya mendoakan, malah menggibahi, malah mengerjain gurunya. Lihat bagaimana Imam Ahmad berbakti kepada gurunya, doakan terus apa? Gurunya. Kenapa? Karena sang guru ya yang telah memberikan penerangan, yang telah memberikan pemahaman yang lurus, yang menyelamatkan dari apa? Pemikiran yang sesat. Akan tapi timbullah orang-orang yang hasad kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Di antaranya seorang ulama yang bernama Ashab. Ulama dari mazhab Malikiyah. Ya. Dia mendoakan kematian agar Imam Syafi'i mati dan dia doakan dalam sujudnya. Lihat halaman 22. Ashab berdoa, "Allahumma amiti Syafi'i fa innaka in abqaitahu in darasa madhhabu Malik."
dalam sujud dia berdoa, ya Allah matikanlah Syafi'i. Kalau Syafi'i enggak mati, mazhab Imam Malik akan punah. Karena dia cinta sama mazhab Imam Malik. Akhirnya dilaporkan kepada Syafi'i, wahai Syafi'i, si fulan doakan kamu biar mati. Apa kata Imam Syafi'i? Dia mengatakan syairnya, tamanna rijalun an amut, wa in amut fatilka sabilun lastu fiha bi auhadi. Kata dia, sebagian orang menginginkan aku mati. Kalau saya mati, ya semua orang juga akan mati, bukan saya saja yang mati. Ini jalan yang pasti kita tempuh, kata Imam Syafi'i. Fakullil ladzi yabghi khilafal ladzi madha tazawwad li ukhra mithliha faka'an qadi. Katakanlah kepada orang yang telah menginginkan kematianku, bersiap-siaplah engkau juga untuk akhirat. Kita sama-sama akan mati. Maka seakan-akan benar-benar terjadi. Benar, setelah itu sebulan berikutnya Imam Syafi'i meninggal dunia. Setelah didoakan kematian oleh siapa? Asyhab. Setelah itu yang mendoakan juga meninggal dunia dalam waktu tidak lama. Ya, ini apa namanya? Demikianlah ya kondisi, artinya seorang yang cemerlang tentunya banyak yang memusuhi dan banyak yang hasad kepada Al-Imam Syafi'i, dan ternyata yang hasad juga ulama hasad di antara ulama, dan akhirnya kedua-duanya pun meninggal dunia. Tinggal mereka bertemu di akhirat ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Abdurrahman bin Mahdi, seorang al-hadis, halaman 23. Dia mengatakan, wa usolli solatan illa wa ana adu'u li Syafi'i fiha. Tidak pernah aku satu solat pun kecuali aku mendoakan Imam Syafi'i. Subhanallah. Ya. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Mahdi inilah yang telah mengusulkan kepada Imam Syafi'i untuk menulis kitabur risalah, kitab tentang usul. Kemudian dipenuhi keinginannya oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa ikum. Itulah sedikit dari biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sekarang kita masuk dari perkara-perkara yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah masalah memanjangkan jenggot. Permasalahan pertama, memanjangkan apa? Jenggot ya. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan wajibnya berjenggot ya. Yang jadi masalah, kita dapati sebagian orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i, ustadz atau kiai yang berebut-rebutan atau berlomba-lomba untuk mencukur habis jenggot. Kalau perkaranya mereka mencukur habis jenggot, cuma sampai di situ perkaranya ringan. Tetapi mereka mengejek orang-orang yang berjenggot. Dituduhlah orang yang berjenggot dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan sebagai teroris. Kita bilang memang benar. Di antara ciri-ciri teroris berjenggot. Kita tidak pungkiri. Tetapi apakah semua ciri teroris kemudian jadi buruk? Teroris juga rajin sholat ke masjid. Teroris juga suka baca apa? Al-Quran. Apakah semua jadi tercela? Kemudian ini yang pertama, tidak semua ciri teroris tercela. Karena teroris juga punya ciri-ciri yang baik ya. Contohnya teroris banyak yang berpoligami. Kemudian perkara berikutnya, kalau memang apa namanya jenggot merupakan ciri-ciri teroris, kenyataannya kita melihat orang-orang yang mau ngebom mereka tidak berjenggot, mereka cukur habis dulu apa? Jenggot. Saya dulu pernah belajar sama orang-orang takfiri di Irian Jaya, dan saya lihat mereka kalau sudah maju dalam dakwah mereka tidak ragu-ragu untuk apa? Mencukur jenggot. Kalau mau ngebom bawa jenggot, ya orang curiga. Akhirnya mereka berpenampilan seperti orang biasa, kemudian bawa apa? Bawa bom. Oleh karena pernah saya bersama istri, kemudian ada temannya istri, kita bawa anak-anak. Orang lewat masuk ke dalam apa? Dalam mall begitu mudahnya. Tapi kalau waktu kita mau lewat, istri diperiksa dengan apa? Pemeriksaan yang ketat. Sampai nyeletuk. Apa istri dan teman istri mengatakan apa? Pak, kalau kita ngebom ngapain bawa anak-anak, Pak? Ini kita bawa anak-anak yang ngebom. Kalau ngebom anak-anak kita tinggal di rumah. Ini bawa anak-anak diperiksa dengan ketat, kayaknya mau ngebom. Subhanallah. Kalau kita mau ngebom ngapain bawa anak-anak? Tapi demikianlah apa namanya yang sudah image yang timbul di masyarakat bahwasanya wanita bercadar istrinya suaminya teroris. Ya, seperti itu, ya. Apalagi saya itu bawa akhwat dua, padahal bukan istri saya dua-duanya. Satunya teman istri saya. Nah, ini teroris, poligami. Padahal enggak. Ini teman istri saya, bukan istri. Namun itu artinya diperiksa dengan ketat seakan-akan penjahat. Ya, ini yang menyedihkan. Oleh karena kalau Anda tidak berjenggot silakan, tapi Anda jangan memprovokasi seakan-akan jenggot merupakan ciri keburukan, ciri terorisme dan yang lain sebagainya. Bukankah banyak orang-orang berjenggot senyumannya manis ya? Oleh karena kita akan sebutkan di sini banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan
wajibnya memanjangkan jenggot, dan kita akan menukilkan perkataan ulama Syafi'iyah tentang hal ini. Agar orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'iyah bisa sadar akan hal ini. Lihat halaman 32 ya. Halaman 32 ya, atau dari halaman 31 juga Rasulullah SAW mengatakan waffirul liha. Waffirul liha artinya apa? Tebalkan atau lebatkan jenggotmu. Waffiru artinya taufir, artinya lebatkan. Di sini terjemahnya apa? Biarkanlah jenggot, ini kurang tepat ya. Waffiru artinya lebatkan, apa? Lebatkan jenggot. Demikian a'ful liha dalam hadis kedua halaman 30 juga artinya panjangkan jenggot. Auful liha, biarkan jenggot. Dalam hadis yang keempat kata Rasulullah SAW, arkhul liha, biarkan jenggot, khaliful majus. Di sini ilah berikutnya. Pertama perintah Nabi, panjangkan jenggot. Yang kedua kata Nabi SAW, selisih orang-orang apa? Majusi. Demikian juga hadis kelima kata Rasulullah SAW, khaliful majus, selisih orang-orang majusi. Hadis keenam Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya, waffiru athaninakum wa khalifu ahlal kitab. Disebutkan sini inna ahlal kitab yaqusuna athaninahum. Bahwasanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka suka menggunting jenggot, bukan menghabiskan. Apa? Yaqusuna itu apa? Menggunting. Jadi jenggotnya disisain. Ini kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW suruh menyelisihi. Berarti bentuk penyelisihannya dibiarkan. Iya tidak? Rasulullah tidak mengatakan mereka menghabiskan jenggot, oleh karenanya pelihara sedikit. Apa yang penting menyelisih? Tidak. Rasulullah SAW mengatakan, inna ahlal kitabi yaqusuna athaninahum. Sungguhnya ahlul kitab mereka mengguntingnya apa? Jenggot mereka. Maka selisihnya mereka. Cara menyelisih gimana? Dengan dihabiskan habis atau dipanjangkan. Paham tak? Cara menyelisih orang yang potong jenggot cuma sedikit, ada jenggotnya, caranya menyelisih gimana? Ima dihabiskan, ima dipanjangkan. Dan ternyata dipanjangkan, kalau dihabiskan nggak boleh juga. Sebagaimana dalam penyelisihan terhadap orang Majusi. Jadi di zaman Nabi SAW, Nabi menghadapi dua model orang musyrikin, atau tiga model orang musyrikin. Orang musyrikin pertama adalah musyrikin kafir Quraisy Mekah. Orang-orang kafir Quraisy Mekah jenggotnya panjang-panjang. Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya jenggotnya apa? Panjang. Dan ini merupakan kebiasaan orang Arab. Akan tapi Nabi memandang kelompok musyrikin yang lain. Pertama Majusi cukur habis jenggotnya. Jenggotnya nggak ada sama sekali. Dan Nabi menyuruh untuk menyelisih. Kemudian model musyrikin yang kedua, ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka mencukur pendek apa? Jenggot mereka, dan dua-duanya disuruh untuk diselisihi. Cara menyelisihi yang cukur habis dan cukur pendek, tidak ada jalan lain kecuali memanjangkan. Tidak ada jalan kecuali memanjangkan. Para ulama cuma khilaf tentang jenggot yang lebih panjang daripada segenggam. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan mencukur jenggot kalau lebih panjang dari apa? Segenggam, karena perbuatan sebagian sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar kalau beliau umrah atau beliau haji, kemudian beliau tawaf dan beliau bertahallul, maka beliau memegang jenggot segenggam, kemudian beliau apa? Cukur. Ingat ya, segenggam jenggot begini pegangnya, bukan begini pegangnya. Segenggam mana yang ini jenggot? Atau begini terus di sini yang salah. Maksudnya sini di bawahnya. Ini genggaman yang benar. Ini khilaf di antara para ulama, dan kita mengatakan silakan. Ada yang berpendapat sebagaimana pendapat sebagian sahabat, kalau lebih dari segenggam boleh dicukur, ya ini urusan masalah ijtihadiyah. Tetapi di bawah ini tidak boleh. Namun pendapat yang benar, ini hanyalah ijtihad dari sebagian sahabat. Kita dapati Nabi SAW jenggotnya panjang. Umar bin Khattab, sahabat-sahabat senior, jenggot mereka panjang sampai di dada-dada mereka. Adapun apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma adalah ijtihad dari Ibnu Umar. Oleh karenanya beliau tidak mencukur jenggot beliau setiap kali lebih panjang daripada genggaman. Tetapi beliau hanya mencukur tatkala haji dan umrah. Ini menunjukkan beliau berijtihad bahwasanya tatkala seorang bertahallul rambutnya dicukur, jenggotnya juga apa dicukur, dipotong. Paham tidak maksudnya? Jadi ini menunjukkan ijtihad, bukan apa? Bukan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, Nabi dan para sahabat tidak pernah mencukur jenggot sama sekali. Dan ini pendapat yang diraujikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Akan kita sebutkan perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian ikhwani fillah azanillahu yakum. Jadi dalil akan memanjangkan jenggot banyak. Di antaranya juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya jenggot termasuk dari fitrah. Jenggot termasuk dari fitrah. Ya.
Oleh karena kita dapati bahwasanya para anbiya mereka berjenggot. Ya. Para anbiya, para nabi mereka juga berjenggot. Sebagaimana nabi-nabinya ahlul kitab, Nabi Musa dan Harun, ya, mereka juga berjenggot. Sampai-sampai di dalam Al-Quran disebutkan tatkala Nabi Musa marah, maka Nabi Musa memegang kepala dan jenggot apa? Nabi Harun, dipegang begini. Sampai Nabi Harun berkata, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai saudaraku, jangan kau pegang jenggot dan kepalaku. Nabi Musa saking marah, bukan jenggotnya dipegang, dua-duanya dipegang oleh apa? Nabi Musa. Artinya apa? Artinya Nabi Harun punya jenggot. Nabi Musa juga punya jenggot. Oleh karena sungguh menakjubkan orang-orang Nasrani yang sering mengejek kaum muslimin, mengatakan kalian berjenggot ya seperti kambing, seperti ini penghinaan. Saya sering sampaikan tatkala ada guru saya di Irian Jaya, tatkala kita belajar kemudian sering berinteraksi dengan orang Nasrani, maka ada yang mengejek guru saya, dia mengatakan, "Pak, Bapak jenggotan seperti kambing aja, Pak." Kebetulan ada gambar Tuhan Yesus waktu itu. Maka guru saya mengatakan, itu juga jenggotan. Sama dong kambing. Ternyata keren jenggotnya Nabi Isa. Jenggotnya Nabi Isa apa? Keren, panjang. Tidak dicukur pendek, tidak, tapi apa? Terurai panjang. Bagaimana mereka bisa mengejek orang yang berjenggot padahal Tuhan mereka juga apa? Berjenggot. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan tentang nukilan ijma. Lihat halaman 35. Banyak ulama yang menukil ijma dilarang untuk mencukur habis jenggot. Seperti perkataan Ibnu Hazm Az-Zahiri dalam kitabnya Maratibul Ijma. Beliau mengatakan ittafaqu ala anna halqal lihyati muslatun la yajuz. Mereka telah sepakat bahwasanya mencukur habis jenggot tidak boleh. Kemudian juga Ibnu Taimiyah rahimahullah dari mazhab Hambali. Yahrumu halqul lihyati lil ahadithi sahihati wa lam yubihu ahadun. Diharamkan mencukur habis jenggot, membotakkan jenggot karena hadis-hadis yang sahih, dan tidak seorang pun yang membolehkan mencukur habis apa? Jenggot. Tidak seorang pun yang membolehkan. Al-Ala'i dari mazhab Hanafi. Ini tadi mazhab Zahiri, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Kata Al-Ala'i halaman 36, "Innal akhdha min al-lihyati duna al-qabdati kama yaf'aluhu ba'd al-magharibati wa mukhannathatur rijal lam yubihu ahadun." Sungguhnya mengambil jenggot di bawah genggaman sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang Maghrib. Orang-orang Maghrib itu orang Maroko, ya, Andalus dan yang lainnya. Dan sebagaimana dilakukan juga oleh para bencong lelaki, lam yubihu ahadun, tidak seorang pun yang bolehkannya. Tidak seorang ulama pun yang bolehkan mencukur di bawah apa? Di bawah genggaman. Wa akhdhu kulliha min fi'il yahudil Hind. Adapun mencukur habis jenggot seluruhnya merupakan perbuatan orang-orang Yahudi yang ada di India. Wa majusil a'ajim, dan juga perbuatan orang-orang Majusi. Ini tadi mazhab Hanafi. Sekarang kita melihat nukilan dari mazhab Maliki. Abu Hasan Al-Qattan Al-Maliki dari mazhab Maliki. Tadi saya nukilkan penukilan dari mazhab Zahiri, dari mazhab Hambali, dari mazhab Hanafi. Sekarang dari mazhab apa? Maliki. Kata Abu Hasan Al-Qattan Al-Maliki, "Wattafaqu ala anna al-halqa lihyati mukhlatun la tajuz." Mereka sepakat, para ulama sepakat bahwasanya mencukur habis jenggot tidak diperbolehkan. Timbul syubhat, ya. Timbul syubhat di kalangan orang-orang yang berlomba-lomba mencukur habis jenggot. Ya. Bahwasanya jenggot, ya, sekarang tidak perlu dipanjangkan lagi. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin sekarang juga berjenggot. Jawaban kita ini adalah perkataan orang yang tidak melihat kenyataan. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Sekarang saya tanya sama antum, orang-orang Yahudi dan Nasrani apakah jenggotan? Tidak. Kalaupun yang berjenggot cuma segelintir kecil-kecil, sedikit sekali. Adapun orang-orang Yahudi ada yang berjenggot seperti ulama-ulama mereka. Namun jenggot mereka berbeda. Mereka pelintiri apa? Jenggot mereka. Mereka punya ciri khas. Adapun kebanyakan Yahudi dan Nasrani tetap tidak berjenggot. Oleh karenanya, mukhalafah, penyelisihan terhadap mereka masih terus berlanjut hingga sekarang. Ini kita berbicara tentang Yahudi dan Nasrani. Kalau kita berbicara tentang Majus, penjemah matahari, apakah orang Jepang suka melihara jenggot? Tidak ada yang melihara jenggot. Oleh karenanya penyelisihan terhadap mereka masih terus apa? Berlanjut. Kalaulah seluruhnya berjenggot, yang jadi masalah. Tetap saja kita harus berjenggot karena merupakan fitrah. Oleh karenanya apa yang mereka katakan bahwasanya sekarang sudah bukan waktunya lagi. Kemudian mereka mengatakan, bahkan saya pernah baca dari tulisan seorang ustaz, dia mengatakan, kalau wajib berjenggot berarti repot dong, banyak orang yang nggak punya jenggot, berarti
Mereka berdosa dong. Ini gimana cara pemikiran begini? Kalau nggak bisa tumbuh jenggot, ya sudah. Bukan berarti dia berdosa. Sebagaimana orang kalau wajib haji itu wajib. Kalau nggak punya uang untuk haji, ya sudah jangan berhaji. Bukan berarti kalau nggak punya uang haji berarti haji nggak jadi wajib, gugurlah kewajiban haji. Nah, ini salah. Rasulullah SAW menyuruh untuk memelihara jenggot. Kalau jenggotnya nggak mau tumbuh ya sudah, jangan dipaksa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya halaman 37, kata Imam Syafi'i, dia di situ saya nukil di perkataan wal hilaqu laisa bi jinayatin anna fihi nusukan fi ra'si wa laisa fihi katsirul alam. Mencukur habis itu bukan bentuk kriminal karena sering digunakan untuk nusuk. Kalau kita sedang umrah kita cukur apa? Gundul kepala. Wa laisa fihi katsirul alam, dan tatkala mencukur tidak sakit sekali. Memang agak sakit tapi tidak mengapa. Artinya kalau ada orang sengaja memutaki orang lain, dia tidak perlu dihukum. Ya, artinya itu bukan bentuk kriminal. Wa in kana fil lihyati la yajuz, meskipun mencukur jenggot tidak boleh. Lihat ini perkataan jelas Imam Syafi'i, mencukur jenggot apa tidak? Tidak boleh. Oleh karenanya para ulama Syafi'iyah sepakat memahami bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh mencukur jenggot. Lihat saya nukil pada halaman 38. Pertama Ibnu Rif'ah, dia mengatakan inna Syafi'iyya qad nassa fil ala tahrimi hakil lihya. Syafi'i telah menegaskan dalam kitabnya Al-Um akan haramnya mencukur apa? Jenggot. Demikian juga Abdurrahman bin Umar al-Ba'alwi, dia mengatakan nassa Syafi'i radhiyallahu anhu ala tahrimi halqil lihyati wa natfiha. Imam Syafi'i menaskan, menyatakan akan haramnya mencukur jenggot dan mencabuti apa? Jenggot. Juga tidak boleh. Al-Halimi yang wafat pada tahun 403 juga menyebutkan tidak boleh mencukur jenggot dan juga tidak boleh mencukur alis. Demikian juga Abul Hasan Al-Mawardi yang wafat pada 50 Hijriah, lihat halaman 39. Kata dia, natful lihyati minas safah alladhi turaddu bihi syahadah. Mencabuti jenggot merupakan kebodohan. Ya. Mencabuti jenggot merupakan apa? Kebodohan. Yang dengan sebab itu syahadah persaksian seorang ditolak, kata beliau. Artinya apa? Kalau antum cabut jenggot, antum menjadi saksi pernikahan ditolak, nggak bisa. Kenapa? Karena antum suka cabuti apa? Jenggot. Dan banyak perkataan Abu Hanifah. Saya nukil perkataan Malaybari, banyak sekali. Terakhir saya nukilkan perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Lihat halaman 41 dan Imam Nawawi, saya ulangi, Imam Nawawi adalah imam yang spesial di kalangan mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i dari Imam Syafi'i, kemudian dia punya murid-murid langsung. Kemudian setelah punya murid-murid langsung yang menukil mazhab Syafi'i, ada namanya Ashabul Wujuh. Ashabul Wujuh adalah ulama besar mazhab Syafi'i yang pendapat mereka juga dianggap pendapat dalam mazhab. Setelah itu banyak ulama Syafi'i berkurun-kurun, berabad-abad. Maka timbullah ulama yang bernama Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i ini dia mengumpulkan pendapat-pendapat dalam satu mazhab, terkadang terjadi perselisihan. Jadi saya ulangi, perselisihan khilaf itu terkadang khilaf antar mazhab. Namun terkadang dalam satu mazhab ada khilaf di antara para ulama mereka. Paham? Karena ulamanya banyak sehingga timbul banyak pendapat khilaf dalam mazhab tersebut. Ar-Rafi'i, ulama besar mazhab Syafi'i, yang dia kemudian beristihad, maka dia menyusun suatu buku yang kemudian menyimpulkan khilaf-khilaf dalam mazhab Syafi'i, dan dia mengatakan yang benar mazhab itu ini. Yang benar tuh ini. Kemudian datang An-Nawawi menyempurnakan perjuangan Ar-Rafi'i. Jadi Imam Nawawi paling top dalam mengenali mazhab Syafi'i, mana mazhab yang terpilih, mana mazhab yang kurang kuat dalam perselisihan di alam satu mazhab. Faham? Jadi dia mengatakan pendapat yang terpilih ini. Berarti itulah mazhab Syafi'i, karena dia sudah meneliti perkataan para ulama Syafi'iyah. Al-Imam Nawawi rahimahullah, oleh karena Imam Nawawi orang yang paling top dalam mazhab Syafi'i. Orang yang paling top dalam mazhab Syafi'i. Pendapat dia, buku-buku dia adalah buku-buku patokan yang dipelajari di pondok-pondok Syafi'iyah. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, sebelumnya dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dia mengatakan wa sahih karahatul akhdhi minha mutlaqan. Yang benar adalah dibencinya mengambil jenggot atau mencukur jenggot secara mutlak, tidak boleh. Dibenci. Bal yatrukuha ala haliha kaifa kanat. Akan tapi dibiarkan tumbuh sebagaimana kondisinya. Karena hadis-hadis yang sahih, wa'ful liha, panjangkanlah jenggot. Perintah Nabi, panjangkanlah jenggot.
Adapun hadis Amr bin Syuaib an Abi an Jaddihi, bahwasanya Nabi pernah mengambil sebagian jenggotnya di bagian bawah maupun di bagian samping, maka hadis tersebut dhaif kata Imam Nawawi. Dalam kitabnya yang lain, kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, dia mengatakan wal mukhtar tarkul lihyati ala haliha. Pendapat yang terpilih adalah membiarkan kondisi lihya, biarkan jenggot tersebut, jangan diutak-atik. Wa alla yuta'arrad laha bitakhsiri syai'in aslan, dan jangan sama sekali diutak-atik, diguntingi sedikit pun, baik memanjang ataupun melebar, tidak boleh, biarin aja. Ini pendapat yang dipilih oleh siapa? Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ini ulama besar mazhab Syafi'iyah. Dan saya nukilkan perkataan para ulama. Oleh karenanya para ulama Syafi'iyah menukil, seperti Imam Ghazali menukil bagaimana para ulama dahulu berangan-angan ingin punya jenggot. Lihat halaman 43. Wa qala Syuraih Al-Qadhi, kata Imam Ghazali, Syuraih Al-Qadhi berkata, ini ulama besar mazhab Syafi'iyah. Wadittu anna li lihyatan walau bi asyrati alaf. Saya berharap bisa punya jenggot meskipun harus bayar 10.000 dinar. 1 dinar 4/4 gram emas. Kalau 10.000 dinar 40.000 gram, banyaklah pokoknya, berkilo-kilo. Untuk beli jenggot aja dia mau keluarin uang berapa? Puluhan ribu apa? Kalau kita nggak cukur jenggot, yang penting dapat kerjaan. Ini dia mau ngeluarin duit supaya dapat apa? Jenggot. Kita ngabisin jenggot supaya dapat duit. Al-Ghazali juga berkata, qala ashabul Ahnaf bin Qais wadidna an nashtari lil Ahnaf lihyatan walau bi 20,000. Kata sahabat-sahabat Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais ini seorang yang hebat. Dia hebat namun kekurangannya dia enggak punya jenggot. Maka sahabat-sahabatnya berkata, kami berangan-angan untuk memberikan jenggot, membelikan jenggot buat Ahnaf bin Qais meskipun harus bayar 20.000. Namun qadarullah tidak ada jenggot dijual. Dan tidak ada jenggot juga di rental ya. Tumbuh-tumbuh ya enggak. Jadi demikian permasalahan apa? Permasalahan jenggot. Kita katakan mendapat yang rajih, ijma ulama, tidak boleh mencukur habis apa? Jenggot. Bahkan tadi Al-A'lai menyebutkan ijma ulama, tidak seorang pun yang bolehkan mencukur jenggot di bawah 1 genggam. Ini ijma. Dan pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya jenggot dibiarkan saja, jangan diambil sedikit pun. Ini pendapat siapa? Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan dia adalah ulama besar dari mazhab Syafi'i. Oleh karenanya kalau kita ketemu dengan ulama Syafi'i, kita bilang, ini om, ini gimana Imam Nawawi? Dia mengatakan jangan jenggot, jangan cukur sedikit pun. Antum kok mencukur habis ya. Saya katakan yang mencukur habis silahkan, tapi jangan menghina orang yang berjenggot. Sungguhnya dia sedang melaksanakan sunnah Nabi dan sunnah para Nabi, dan juga telah melaksanakan fatwa dari mazhab Syafi'i, bahkan 4 mazhab. Perkara berikutnya yang kita bahas, haramnya musik. Ya memang semua yang kita bahas ini perkara-perkara yang panas, yang orang-orang melanggar ya. Kalau yang orang-orang sepakat dengan mazhab ya kita nggak usah bahas. Yang kita bahas adalah perkara-perkara yang merupakan kesalahan yang tersebar di masyarakat. Ya. Kita lihat bagaimana kondisi sekarang dalam dunia dakwah, menyedihkan. Bagaimana musik-musik digabungkan dengan dakwah. Sampai ada istilah apa? Nada dan dakwah. Nada dan dakwah. Dan memang masyarakat senang dakwah seperti ini. Ya, masyarakat senang. Kenapa? Karena sesuai dengan selera masyarakat. Musik tapi dakwah tapi enak. Oleh karena saya waktu pernah lihat acara di televisi, subhanallah, bagaimana mereka bermain musik, kemudian astaghfirullah, kemudian astaghfirullah, rambutnya merah sebelah, hijau sebelah, baru astaghfirullah. Gimana mau khusyuk? Gak masuk akal sih bilang menggabungkan antara apa? Musik dengan dakwah. Ya, ini bagaimana bisa tergabungan? Untung gak ada orang Arab. Orang Arab lihat mungkin ketahuan, kok bisa begini? Astaghfirullah, berapa? Nada dan dakwah, lihat waktu lagi konser banyak yang hadir, laki-laki perempuan bercampur, joget-joget, ya asik memang. Apakah ini berpahala? Apakah joget-joget gitu nambah iman? Kita berpikir yang benar cara berpikir kita, jangan ikut hawa nafsu. Ya. Ada yang bilang, Ustaz, kalau dengan musik saya, masya Allah, terenyuh hati saya bisa nangis. Memang benar, bukan cuma kamu, orang-orang Nasrani saya lihat sendiri, orang-orang Pantai Costa nangis dengan musik yang mereka mainkan di gereja, nangis-nangis. Namun apakah tangisan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kamu menangis tatkala dengar musik, waktu dengar ayat Al-Qur'an nangis atau tidak? Mau baca 30 juz juga nangis, nggak bisa nangis karena kelamaan. Bukan karena terenyuh dengan bacaan ini, lama sekali, aduh nangis, anak-anak nangis semua nangis.
Apa nangis? Baca hadis apakah tersentuh? Enggak tersentuh dengan musik-musik seperti itu. Ini bentuk tasyabuh dengan orang-orang Nasara. Berdakwah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik. Padahal para ulama telah ijma' bahwasanya musik hukumnya haram. Ijma' 4 mazhab seluruhnya. Seluruhnya mengharamkan musik. Dalilnya lihat halaman 54. Halaman 54. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku kaum-kaum yang mereka menghalalkan. Artinya ini hukumnya haram, namun dihalalkan. Apa saja perkara yang dihalalkan oleh kaum Nabi Muhammad di kemudian hari adalah al-hira. Al-hira wal harira. Al-hira artinya zina. Akan ada kaum yang menghalalkan apa? Zina. Wal harira, akan ada kaum yang menghalalkan kain sutra bagi lelaki. Wal khamra, akan ada kaum yang menghalalkan khamr, bir. Wal ma'azif, dan akan ada kaum yang menghalalkan alat-alat musik. Dan sudah ada zaman sekarang orang-orang yang menghalalkan apa? Alat musik. Yang menghalalkan khamr ada, mengatakan ini minuman rohani, jamu ya. Jamunya cap orang tua berjenggot. Mantap ya. Jamu cap orang tua berjenggot ternyata khamr. Demikian juga zina. Di sini lihat, Rasulullah menggandengkan antara musik, alat-alat musik dengan perkara yang disepakati keharamannya. Apa saja? Zina, kemudian khamar, sama kain sutra bagi lelaki. Hadis ini disahihkan oleh seluruh ulama ahlul hadis kecuali segelintir ulama seperti Ibnu Hazm. Orang-orang sekarang menganggap ini, kenapa kita ribut masalah apa namanya? Masalah musik. Ini masalah khilafiyah. Kenapa masalah khilafiyah? Lihat Ibnu Hazm mendhaifkan hadis ini. Kita bilang ini bukan masalah khilafiyah, ini masalah kesalahan Ibnu Hazm. Apakah setiap pada ulama salah kemudian dijadikan masalah khilafiyah? Jawabannya tidak, berarti masalah ijma'. Banyak ulama menukil ijma'. Adapun Ibnu Hazm mendhaifkan hadis ini, dia bilang kita katakan Ibnu Hazm keliru. Karena seluruh pakar-pakar hadis, ahli hadis yang lebih hebat dari Ibnu Hazm, jauh lebih hebat dari Ibnu Hazm mensahihkan hadis ini. Orang yang pertama mensahihkan hadis ini Al-Imam Al-Bukhari. Siapa yang bisa mengalahkan Imam Bukhari masalah ilmu hadis? Belum ulama-ulama yang lain. Al-Imam Al-Bukhari luar biasa bagaimana hafalannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sampai disebutkan dalam sejarah bagaimana Imam Al-Bukhari pernah dites, ditonton oleh banyak orang. Didatangkan 10 orang untuk mengetes Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masing-masing ulama menyebutkan 10 hadis. Yang 10 hadis tersebut terbolak-balik. Matannya terbolak-balik, sanadnya terbolak-balik. Ulama pertama menyebutkan hadis pertama an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian. Hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, hadis kelima sampai hadis ke-10. Orang pengetes kedua menyebutkan lagi 10 hadis dari hadis ke-11 sampai hadis 20. Pengetes ketiga menyebutkan hadis ke-30 sampai 40 dan sampai pengetes 10 menyebutkan hadis ke-91 sampai hadis 100. Hadisnya bolak-balik. Bagaimana menurutmu wahai Bukhari? Maka Imam Bukhari langsung mengatakan, adapun hadis yang pertama yang disebutkan pengetes 1 bertukar dengan hadis yang nomor 7 dari pengetes yang ke-7. Bayangkan dia langsung hafal, sekali hafal dan bisa dibolak-balikkan. Ini kalau otaknya bukan, kalau nggak jenius nggak bisa seperti ini. Kenapa bisa Imam Bukhari jenius? Kata disebutkan dalam sejarah, ayahnya mengatakan, saya tidak pernah memakan makanan yang syubhat sama sekali, nggak pernah. Kalau mau dimasuk ayah makan, nggak ada yang syubhat. Ini pasti halal, jelas baru dia makan. Kalau kita syubhat nggak apa-apa, kalau haram sesekali. Anaknya jadinya kura-kura ninja. Itu masalah. Imam Bukhari luar biasa, ayahnya seperti apa, anaknya seperti apa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dialah pertama kali Amirul Mukminin fil hadis, yaitu pemimpin para ahli hadis, dia yang mensahihkan hadis ini. Saya akan sebutkan ulama yang mensahihkan hadis ini. Yang lain adalah Imam Abu Bakar Al-Ismaili, kemudian Ibnu Hibban, ini tokoh-tokoh ahlul hadis semuanya. Al-Hafidz Ibnu Shalah, kemudian Badrun Ibnu Jama'ah, Al-Hafidz Ibnu Katsir, ulama Syafi'iyah, Ibnu Al-Mulaqin, ulama Syafi'iyah, Al-Iraqi, ulama Syafi'iyah, Al-Aini dari ulama Hanafiyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'iyah, Ibnu Al-Wazir, As-Sakhawi, ini semua ulama yang mensahihkan hadis ini. Puncaknya ahli hadis, semuanya mensahihkan hadis ini. Kemudian kalau ada yang mengatakan Ibnu Hazm mendhaifkan, nah, Ibnu Hazm salah. Maka jangan kamu menjadikan kesalahan seorang dijadikan sebagai ini masalah khilafiyah. Kalau masalah begitu nanti kita dapati sebagian ulama juga membolehkan nikah mut'ah. Ada sebagian ulama Ahlussunnah yang membolehkan nikah mut'ah, namun kesalahan. Lantas kita bilang jangan kamu bahas nikah mut'ah, ini masalah khilafiyah. Enggak bisa, ini masalah ijma'. Adapun satu orang yang keliru bukan dijadikan apa? Dikenal dengan al-aqwal asyadzah, yaitu qaulun syadz, perkataan yang menyimpang, yang keliru.
Ini bukan dalil untuk menjadikan permasalahan khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah itu pendapatnya sama-sama kuat, banyak ulama yang memilih pendapat A, banyak ulama memilih pendapat B, maka kita bilang masalah khilafiyah tidak boleh kita mengingkari. Tapi kalau seluruh ulama 99 mengatakan ini haram, satu salah mengatakan halal, ya kita tidak bisa mengatakan masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah yang tidak muktabar, tidak dianggap. Tapi pendapat yang saat ini dikatakan qaulun syadz, qaul perkataan yang menyimpang. Sekarang kita lihat perkataan ulama Syafi'iyah tentang haramnya musik. Pertama perkataan Imam Syafi'i. Banyak perkataan Imam Syafi'i, di antaranya lihat halaman 57 ya. Kata Imam Syafi'i tentang mengenai hukum potong tangan bagi pencuri. Kalau ada orang mencuri bagaimana hukumnya potong tangan? Kata Imam Syafi'i, "Fa kullu ma lahu thamanun hakadha yuqta'u fihi idza balagha qimatahu rubu' dinar." Seluruh barang yang dicuri selama harganya mencapai 1/4 dinar, kemudian dicuri, maka tangan itu harus dipotong. 1 dinar saya katakan tadi berapa? 4/4 gram emas. Kalau 1/4 dinar sekitar 1 gram lebih dikit. 1 gram emas sekarang berapa? Harga rupiah berapa? 500.000 1 gram. Artinya kalau ada orang nyuri 400.000 tidak dipotong tangannya, karena kurang dari 1/4 dinar, kurang dari 1 gram. Tetapi kalau dia nyuri 600.000 700.000 ketahuan mencuri, maka tangannya harus dipotong. Yang lucunya saya mendapati sebagian pencuri bangga. Dia mengatakan, "Ya akhi, kita memang mencuri, kita memang korupsi, tapi yang sana korupsinya lebih besar." Iya, memang sana korupsinya lebih besar, tapi kamu sama-sama pencuri. Satunya nyuri 1 miliar, kamu curi 500 juta, sama-sama pencuri. Sama-sama tangannya dipotong, sama-sama 1 tangan dipotong. Biar dia curi 1 miliar, kamu 500 juta, sama-sama tangannya 1 dipotong. Terus kamu banggakan nyuri sedikit dibandingkan nyuri yang banyak. Ini lucu seperti ini. Mentazkiyah diri dengan menyatakan, saya cuma nyuri sedikit. Buat apa bang? Bilang aja saya bertobat, saya salah ya. Nggak perlu membanggakan curian sedikit. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, seperti apa namanya, mencuri mushaf atau mencuri pedang dan yang lainnya. Ya. Fa in saraka khamran, kalau ada orang curi khamr, au khinziran, atau nyuri babi. Ini orang nyuri khamr. Ada orang yang muslim yang nakal, dia simpan khamr di mana? Di rumahnya. Kemudian datang orang muslim lain nyuri khamrnya. Atau dia masih melihara babi. Babinya dicuri. Lam yuqta, maka tidak perlu dipotong tangannya. Li'anna hadza haramus tsaman, wa la yuqta fi tsamanil tumbur walal mizmar. Karena ini hukumnya haram. Khamr itu hukumnya haram, harganya tidak berlaku. Harganya haram, demikian juga babi, harganya haram. Barang siapa yang mencuri khamr dan babi tidak dipotong tangan. Kemudian kata Syafi'i, wala yuqta fi tsamanit tumbur walal mizmar. Demikian juga tidak dipotong tangannya orang yang mencuri kecapi dan seruling. Kenapa? Karena kecapi dan seruling hukumnya apa? Haram. Jadi kalau antum masuk di toko-toko jualan drum band, jualan gitar, antum curi, antum tidak dipotong tangan. Cuma ditangkap polisi. Tapi kalau tangan tidak boleh dipotong, kata Imam Syafi'i. Antum bawa dalil, tidak boleh potong, kata Imam Syafi'i. Tapi antum digebukin ya, itu jelasnya aja. Demikian juga berkata Imam Syafi'i, ini kitab Al-Um. Perkataan berikutnya, walau kasara lahu tumburan, au mizmaran, au kabaran. Seandainya ada seorang datang kemudian dia merusak kecapi, dia merusak seruling, dia merusak alat gitar dan yang lainnya, maka dia tidak perlu, tidak mengapa. Tidak ada yang harus dia bayar. Fala syai'a alaihi, maka dia tidak menanggung bayaran apa-apa. Tidak ada yang perlu dia ganti. Karena semuanya hukumnya apa? Haram. Wa hakadha law kasaraha nasrani di Muslim. Demikian juga kalau dalam rumah ada orang Nasrani datang ke rumah seorang Muslim. Orang Muslim tadi punya gitar, punya piano, punya kecapi, kemudian dia rusak semuanya. Maka orang Nasrani ini tidak perlu bayar apa-apa. Kenapa? Karena yang dia rusak adalah benda-benda yang haram. Subhanallah, lihat perkataan Imam Syafi'i. Demikian juga saya nukilkan perkataan ulama Syafi'i. Lihat sini perkataan dari kitab Az-Zawajir ya. Lihat kata halaman 58, perkataannya Ibnu Hajar Al-Haytami, wa qad ulima min ghairi syakkin, dan telah diketahui tanpa ragu lagi, anna Syafi'iyya radhiyallahu anhu harrama sa'ira anwa'il mizmar. Bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengharamkan segala bentuk alat musik, semuanya diharamkan. Yang dibolehkan cuma apa? Duf. Duf tatkala acara walimah. Ya, acara walimah atau misalnya walimatul urs, acara pernikahan, atau Idul Fitri, Idul Adha, orang-orang bersenang-senang dengan apa? Apa namanya? Duf, rebana, apa namanya?
Rebana ya? Ya. Oh ya. Dung 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 itu loh. Itu kan itu tidak bernada, tidak ada do re mi fa sol la si do-nya, enggak ada. Yang jadi masalah yang do re mi fa sol la si do. Do si la so fa. Ini yang tidak boleh ada nadanya. Kalau ada enggak ada nadanya enggak jadi masalah. Dung 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 enggak ada, enggak jadi masalah. Dung 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 enggak ada. Jadi masalah apa? Yang bernada. Yang masalah adalah yang bernada. Itu pun yang tidak bernada hanya boleh digunakan tatkala acara walimah, baik walimatul urs, walimah pernikahan, maupun tatkala ada acara seperti Idul Fitri dan Idul Adha, acara perayaan. Saya nukilkan perkataan para ulama tentang hal ini, seperti tadi perkataan Imam Syafi'i, kemudian perkataan Imam Hajar al-Haytami, kemudian Abul Ma'ali al-Juwaini. Ini ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Abu Hamid al-Ghazali, lihat kata Imam Ghazali, al-ma'azif wal autar haramun li'annaha tusyawwiqu ila syurbi. Alat-alat musik dan senar-senar semuanya haram karena dia menjadikan seorang rindu untuk minum khamar. Dan benar, terbukti bahwasanya musik temannya apa? Khamar. Musik itu temannya apa? Khamar, temannya zina, temannya macam-macam. Kebanyakan musik minum khamar, dan ini tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita pungkiri. Ya, bukan berarti itu sebabnya utama, tapi meskipun orang tanpa musik, tanpa khamar kita tetap aja haram. Tetapi di antara sebab yang mengantarkan orang pada minum khamar dan yang lainnya adalah alat-alat musik. Imam Nawawi juga mengatakan demikian. Zakaria al-Ansari, As-Subki, semuanya mengharamkan apa? Alat-alat musik. Ar-Ramli, ini semua ulama besar. Saya nukilkan perkataan mereka dan tidak mungkin kita baca semuanya. Demikian Asy-Syarbini halaman 64 saya sebutkan perkataan Asy-Syarbini, kemudian halaman 65 dalam kitab Ibnu Hajar al-Haytami, kitabnya Az-Zawajir. Ini adalah kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Az-Zawajir ya. An iktirafil kabair. Ini Ibnu Hajar al-Haytami, ulama besar mazhab Syafi'i, sedang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Dan di antara dosa-dosa besar tersebut adalah main musik. Dia sebutkan dalam kitabnya yang berjudul Az-Zawajir an iktirafil kabair. Peringatan ya terhadap melakukan dosa-dosa besar. Berarti dia menganggap ini bukan dosa kecil, dia menganggap dosa apa? Dosa besar. Kemudian halaman 67, saya sebutkan tentang ijma ulama tentang haramnya musik. Saya nukilkan pada halaman 68, pertama Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat pada tahun 310 Hijriyah. Dia mengatakan faqad ajma ulamaul amsar ala karahatil ghina wal man'i minhu. Telah sepakat para ulama tentang dibencinya nyanyian dan melarang nyanyian tersebut. Nyanyian disertai dengan musik maksudnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Nanti akan kita jelaskan perbedaan antara nyanyian dengan musik. Kemudian contohnya perkataan Imam Al-Baghawi dari ulama Syafi'iyah yang wafat pada tahun 516 Hijriah. Wattafaqu ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif. Mereka para ulama sepakat tentang haramnya alat-alat musik. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari ulama Hambali. Artinya saya sengaja menukil nukilan ijma ini dari berbagai ulama mazhab. Setiap ulama mazhab menukil ijma. Jadi ini sepakat bahwasanya musik haram secara ijma dari seluruh mazhab. Karena setiap mazhab menukil ijma. Lihat Baghawi dari mazhab Syafi'i menukil ijma haramnya musik. Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali menukil ijma kesepakatan ulama tentang haramnya musik. Abul Abbas Al-Qurtubi yang wafat pada 665 Hijriah dari mazhab Maliki juga menukilkan haramnya musik. Dan demikianlah para ulama mazhab. Demikian juga An-Nawawi dalam kitab beliau Rawdatul Talibin, ini kitab yang sangat dipakai oleh orang-orang madrasah pondok-pondok salafiyah, pondok-pondok apa? Syafi'i. Al-mizmar al-iraqi wa ma yudrabu bil autar haramun bila khilaf. Kata beliau seruling Iraq dan seluruh alat musik yang bersenar hukumnya haram tanpa ada perselisihan. Tanpa ada perselisihan. Bagaimana kalau lagu apa Islami baru saya masih ingat lagu apa? Judi. Gimana judi udah haram gini? Enggak boleh seperti itu, gimana? Haram menurut ijma ulama, gimana ente halalkan? Enggak bisa seperti ini. Pakai perasaan, mau pakai mazhab apa mengharamkan? Mau pakai mazhab apa menghalalkan musik? Saya juga bingung. Pakai mazhabnya siapa? Namun kalau orang hanya mencari massa, hanya mencari pengikut, ya memang pakai musik mantap, semua orang suka. Dakwah dengan apa? Musik, terenyuh hati mereka, terbawa dan pulang dalam keadaan senang-senang. Tapi apakah itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya?
Kemudian di akhir pembahasan saya tutup, lihat halaman 72. Saya sebutkan tentang salah satu perkara yang menimbulkan kerancuan adalah mencampur adukan antara permasalahan musik dengan lagu atau nyanyian. Kenapa bisa demikian? Karena kita dapat di perkataan salaf sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Tatkala Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah bighairi ilm." Disebutkan bahwasanya para salaf mereka mengingkari adanya nyanyian. Saya takut salah ayatnya. Kita coba lihat ayatnya. Dalam surat Luqman kata Allah, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah bighairi ilm." Benar ayatnya. Dan di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Ibnu Mas'ud dan sahabat banyak mengatakan, wallahi yang dimaksud dengan perkataan sia-sia adalah al-ghina, adalah nyanyian. Seakan-akan nyanyian hukumnya apa? Haram. Namun para ulama di antara Ibnu Rajab telah menjelaskan, yang dimaksud dengan nyanyian yang disumpah oleh Ibnu Mas'ud adalah nyanyian yang disertai dengan musik. Nyanyian disertai dengan musik. Oleh karenanya kita dapat di perkataan Imam Syafi'i membolehkan nasyid. Nasyid diperbolehkan karena nasyid bukan apa? Musik. Artinya nasyid tanpa alat musik. Selama nasyid-nasyid tersebut tidak melalaikan orang dari Al-Quran dan hadis, maka hukum asalnya boleh. Hukum asalnya apa? Boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah nyanyian yang disertai musik. Kalau nasyid dikembalikan kepada isi daripada nasyid tersebut. Kalau nasyid tersebut isinya adalah lagu-lagu cinta, lagu-lagu apa? Yang bikin loyo, yang bikin malas, yang bikin ini hukumnya haram. Tapi nasyid-nasyid yang berikan semangat, yang misalnya mengingatkan kepada berbakti kepada orang tua, mengingatkan agar berbakti sama suami, mengingatkan berbakti kepada istri, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau isinya enggak beres, ini hukumnya haram. Oleh karenanya para ulama membedakan antara nyanyian dengan apa? Musik. Jadi kalau nasyid hukum asalnya boleh selama tidak sampai pada tasyabuh dengan musik-musik yang terkenal. Karena sebagian orang terkadang buat lagu dengan musik, mengikuti musik-musiknya orang barat misalnya. Kemudian mereka hilangkan musiknya, jadi cuma nyanyian tanpa musik. Ini yang tidak boleh seperti ini. Ya, karena dia sebenarnya hakikatnya adalah musik yang lagu yang menyerupai musik-musik yang haram. Permasalahan berikutnya masalah cadar. Halaman 85. Sudah capek? Hah? Belum? Sudah belum? Kalau belum kita berhenti. Pulang baca sendiri sama aja. Masalah cadar. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, tentunya masalah cadar adalah masalah yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan secara umum para ulama berpendapat, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kebanyakan ulama menyatakan cadar hukumnya wajib. Mayoritas ulama mengatakan cadar hukumnya apa? Wajib. Dan sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak wajib. Oleh karena kita dapati ulama di Mamlakah Al-Arabiyah, yaitu ulama Arab Saudi, kebanyakannya mengatakan wajib. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah, dan para ulama-ulama yang hingga saat ini kebanyakan mereka mengatakan wajib bercadar. Dan sebagian ulama mengatakan tidak wajib bercadar. Contohnya Syekh Albani rahimahullahu taala, sampai beliau menulis sebuah kitab judulnya Raddul Mufhim, bantahan telak tentang orang yang untuk membantah orang-orang yang mewajibkan apa? Cadar. Mungkin sudah diterjemahkan, Allah alam bisawab ya. Buku itu sempat dilarang masuk ke Arab Saudi. Buku itu sempat dilarang masuk ke Arab Saudi karena dikhawatirkan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak punya agama. Begitu baca buku tersebut, cadar dibuka semua. Akhirnya apa? Dilarang bukan karena apa, tapi karena dikhawatirkan timbulnya apa? Kemudaratan. Namun masalah ini masalah khilaf di antara para ulama. Oleh karenanya barang siapa yang meyakini cadar itu wajib, silakan dia bercadar, dan barang siapa yang meyakini cadar tidak wajib, maka dia tidak mengapa dia tidak bercadar, tetapi jangan dia keluar dalam keadaan bertabarruj, berhias untuk selain suaminya. Apa tabarruj? Tabarruj adalah berhias untuk selain apa? Suami. Untuk bos di kantor ya. Berhias untuk bos di kantor ya, atau untuk yang lain, ini tidak diperbolehkan. Namun kita dapati ternyata banyak perkataan ulama Syafi'iyah yang mengisyaratkan tentang wajibnya cadar. Para ulama sepakat, ijma ulama,
bahwasanya yang memakai cadar lebih afdal dari yang tidak memakai cadar. Saya ulangi, ulama sepakat memakai cadar lebih afdal dari yang tidak pakai cadar. Hanya saja mereka khilaf, cadar ini sunnah atau wajib, itu saja. Tetapi kalau sepakat cadar itu afdal, maka ulama semua sepakat. Pembicaraan mereka tentang ini sunnah atau wajib. Kebanyakan ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Yang menyedihkan kita dapati sebagian kiai ya, yang terkadang atau sebagian orang-orang mengejek orang yang bercadar. Lagi-lagi ini istrinya teroris. Terutama kita dapati ternyata memang ada sebagian istri teroris yang kurang ajar. Kasus terjadi yang saya pernah dengar langsung tatkala di Jogja. Istri seorang yang berpahaman seperti itu masuk ke supermarket nyolong. Dia pakai cadar, nah, repot. Akhirnya semua orang memandang yang bercadar tukang colong, nyolong. Padahal cuma satu orang ini yang nyolong apa? Kenapa mereka punya keyakinan bahwasanya harta di luar golongan mereka halal, halal tidak mengapa diambil. Padahal itu supermarket milik orang Muslim, bukan milik orang kafir. Ya, dan itu bahayanya orang-orang melakukan baiat-baiat tersembunyi. Ya, seperti Islam Jamaah atau LDII yang saya sering ketemu dengan teman-teman yang sudah insaf dari LDII sampai ditulis golongan murtadin, para orang-orang yang murtad dari LDII. Di antara kebiasaan mereka mengatakan, Ustaz kami dulu biasa, kami beli pisang goreng 5, kami makan 5, kami bayar 3. Kenapa? Karena asalnya kami tidak bayar, enggak apa-apa, cuma enggak enak, kami bayar apa? 3. Duanya sudah, bismillah, alhamdulillah, dimakan. Kenapa mereka menganggap harta tersebut apa? Halal, karena bukan dari kelompok mereka. Di antara orang-orang yang takfir, yang suka mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya, ada yang seperti ini, bercadar nyolong, dan ini kejadian nyata. Di Yogyakarta juga, padahal banyak ibu-ibu yang bercadar di Yogyakarta, dia tertuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Gara-gara satu ekor ini yang apa? Mencuri di supermarket. Yang menyedihkan, timbul tuduhan yang buruk kepada orang bercadar, dikatakan, oh kamu tidak adil, kamu bisa lihat saya tidak bisa lihat kamu. Orang-orang bisa. Ada yang ngomong itu cadar jelek, itu makanya pakai cadar, wajahnya jerawatan. Subhanallah, sering dengar. Dan itu waktu saya jalan sama istri saya dengar itu pakai cadar, badannya busuk macam kadang jadi jengkel. Tapi orang ngomong begitu jadi bahan ejekan. Jadi bahan apa? Ejekan. Sementara sebagian kiai mengatakan 1 juta Lady Gaga datang ke tanah air tidak akan merubah iman kami. Gimana tidak akan merubah? Iman pengikut kami ada jadi pengikut kamu ada yang jadi liberal. Iya atau tidak? Bagaimana tidak rubah iman? Pengikut kamu ada yang rambutnya warna-warni, perempuan, anaknya kiai. Terus kamu bilang Lady Gaga tidak akan merubah iman? Gimana tidak merubah iman? Di Indonesia terjadi praktek menyimpang seksual anak di bawah umur. Dia terjadi atau tidak? Saya dengar anak SD berhubung, subhanallah. Bagaimana bisa mikir ke situ, masih SD? Tapi sudah kepikiran. Dewasa belum waktunya. Makanya sekarang bukan film 17 tahun ke atas, film ya. Film 10 tahun ke atas, karena di bawah 10 orang sudah pada nonton macam-macam ya. Karena kemudian bagaimana mereka mengatakan Lady Gaga datang tidak jadi masalah, Inul joget nggak jadi masalah. Ini merusak moral kaum muslimin. Sementara orang yang cadaran diejek, yang buka-bukaan silakan. Iman kami kokoh. Gimana iman kalian kokoh? Iman apa yang kokoh seperti kalian jadi liberal banyak ya, yang masuk Syiah banyak, kemudian imanmu kokoh ya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya kita akan menyebutkan tentang perkara cadar, bahwasanya cadar disyariatkan. Cadar disyariatkan. Di antara dalil tentang disyariatkannya cadar, perkataan Al-Qadhi Iyad, dia berkata, "Fahuwa fardun alaihinna bila khilaf." Para ulama telah sepakat. Cadar itu wajib bagi istri-istri Nabi. Cadar itu wajib bagi istri-istri Nabi. Karena Allah mengatakan, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Wahai para sahabat, kalau kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah di balik hijab. Di balik apa? Hijab. Ini kata para ulama jelas bahwasanya istri-istri Nabi wajib untuk bercadar. Dari sini timbul sebagian ulama berpendapat kalau begitu wanita-wanita muslimah juga wajib. Karena ayat ini meskipun turun khusus tentang istri-istri Nabi, namun apa yang berlaku pada istri Nabi pada asalnya berlaku juga pada seluruh wanita kaum muslimah. Sebagian ulama mengatakan tidak, ini khusus istri Nabi. Yang lain tidak berlaku dengan ayat ini. Ini timbullah khilaf di antara para ulama. Setelah mereka sepakat bahwa istri Nabi wajib untuk bercadar. Yang mengatakan yang wanita yang lain wajib bercadar, mereka mengatakan kalau istri-istri Nabi yang hatinya tulus,
hatinya suci, wajib bercadar, bagaimana dengan ente-ente ini para wanita zaman sekarang? Yang hatinya amburadul sebagaimana para lelakinya. Ya, artinya. Yang begitu mudah tergoda dengan lelaki. Dan lelaki juga mudah tergoda dengan wanita. Bagaimana tidak wajib untuk bercadar? Saya hanya menyampaikan pendapat. Namun sebagian pendapat mengatakan tidak, ini khusus para istri-istri Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala makanya menyebutkan, kenapa Allah mengatakan fas'aluhunna mi wara'i hijab? Kalau kalian ingin minta sesuatu dari istri-istri Nabi, mintalah di balik hijab. Apa ilahnya? Kata Allah, dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihim. Karena dengan meminta di balik hijab lebih mensucikan hati-hati kalian dan hati-hati mereka. Berarti ilah sebab kenapa Allah menyuruh meminta para istri-istri Nabi bercadar agar lebih membersihkan hati-hati sahabat dan hati-hati para istri Nabi. Kalau ilahnya ini, kita punya kaidah bahwasanya al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berjalan bersama sebabnya. Selama ada sebab, maka hukum berlaku. Apakah sebab ini juga berlaku bagi wanita selain istri Nabi? Artinya istri Nabi, kalau ada seorang wanita yang wajahnya dibuka, dengan wajahnya ditutup, mana yang lebih mensucikan hati? Wahai bapak-bapak, hah? Mana yang lebih mensucikan? Membuka wajahnya atau menutup wajahnya? Menutup wajahnya. Sepakat, kalau begitu wajib juga bagi wanita-wanita selain istri Nabi. Saya seakan-akan mewajibkan ya. Saya cuma baca perkataan ulama ya. Nanti antum pikir sendiri. Di antara dalil tentang wajibnya cadar, dan ini pendapat yang diisyaratkan oleh umat Syafi'iyah. Karena kita sedang berbicara tentang mazhab Syafi'i. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah." Halaman 88. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggeret sarungnya di tanah karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ternyata para wanita di zaman Nabi, mereka memanjangkan rok mereka sampai tergeser-geser, tergeret-geret di tanah. Maka Ummu Salamah protes, dia mengatakan, "Kaifa yasna'un nisa'u bidhuyulihinna?" Ya Rasulullah, kalau orang yang memanjangkan sarungnya sampai terjeret ke tanah akan tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, bagaimana dengan para wanita yang rok mereka panjang-panjang lebih daripada kaki mereka panjang? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yurkhina shibran." Kalau begitu panjangkan saja cuma 1 jengkal. Jadi kalau rok itu panjang sampai di ujung kaki, lebih panjang 1 jengkal. Misalnya wanita itu tingginya atau pendeknya 150, maka dia buat rok 160 tambah 10 cm. Apa kata Ummu Salamah? Idzan tankashifu aqdamuhun. Ya Rasulullah, kalau hanya dipanjangkan 1 jengkal dari ujung kaki, akan tertiup angin dan akan tersinggap kaki-kaki mereka. Berarti tampak aurat mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yurkhina dzira'an." Kalau begitu panjangkan sampai hasta. Oleh karenanya, para sahabiat dahulu rok-rok mereka panjang. Ya, sampai 1 zira'. Kenapa? Karena saking semangatnya menutup aurat mereka. Kalau cuma 1 jengkal, mereka khawatir kaki mereka apa terlihat, karena kaki ini aurat. Kalau kaki saja harus ditutup, apalagi hidung. Paham atau tidak? Bagaimana senyuman kecantikan wanita terkumpul pada wajahnya. Dan laki-laki sepakat, terkadang wanita badannya amburadul tapi wajahnya cantik, orang tertarik. Benar, karena cantiknya dia lupa dengan bagian lainnya. Wajahnya cantik, orang tertarik. Karena semua kecantikan terkumpul pada apa? Wajah. Ini dengan kesepakatan para lelaki. Saya tidak butuh kesepakatan wanita. Para lelaki ijma, semua kecantikan terkumpul pada apa? Wajah. Kalau kaki nggak boleh dilihat, ujung kaki nggak boleh, bagaimana dengan apa? Wajah. Bagaimana ibu-ibu? Pilih pendapat sunnah atau wajib? Tidak berani dijawab. Kemudian di antara dalilnya disyariatkan cadar, saya tidak bilang diwajibkan cadar, tapi disyariatkannya apa? Cadar. Bahwasanya disyariatkannya nazar. Bukankah kita disyariatkan apa? Nazar. Para sahabat kalau nikah nazar. Nazar itu apa? Ngelihat wajah calon. Nah, kalau wajahnya semua sudah dilihat, ngapain nazar kalau begitu? Disyariatkannya nazar menunjukkan para sahabat dulu apa? Bercadar. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Sekarang kita bahas halaman 91, cadar wajib menurut mazhab Syafi'i. Cadar wajib menurut apa? Mazhab Syafi'i.
Langsung aja kita buka halaman 94. Para fuqaha Syafi'iyah menyebut, tadi saya nukilkan perkataan Imam Syafi'i, sekarang kita lebih jelas pada perkataan ulama Syafi'iyah. Contoh halaman 94, di situ perkataan Imamul Haramain Al-Juwaini, ulama besar dari mazhab Syafi'iyah, yang kalau tidak salah abad ke-5 atau abad ke-6. Dia mengatakan, ma'attifaqil muslimin ala man'in nisa' min at-tabarruj was-sufuri wa tarkit tanaqqub. Ulama kaum muslimin telah sepakat untuk melarang wanita keluar dalam kondisi berhias, keluar dalam keadaan kondisi membuka wajah mereka, dan keluar dalam kondisi meninggalkan cadar. Dilarang menurut kesepakatan apa? Ulama. Ini Al-Juwaini. Demikian juga perkataan Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan, fa in kharajat, jika sang wanita keluar, fayambagi an taghudda basaraha 'anil rijal. Maka seorang wanita hendaknya menundukkan pandangannya dari para lelaki. Walasna naqul inna wajhar rajul fi haqqiha aurat. Kita tidak mengatakan wajah lelaki aurat, tidak boleh dilihat oleh wanita. Bukan begitu maksud Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan wanita hendaknya menundukkan pandangan, tidak melihat wajah laki-laki. Namun bukan berarti wajah lelaki aurat, bukan, tetapi hanya untuk menjaga apa? Fitnah. Oleh karenanya Imam Ghazali setelah itu menyebutkan, ya, fa illam takut fitnatun fala wa illam kalau dia melihat lelaki, jadi hukum asal wanita melihat lelaki boleh. Tapi kalau dia terfitnah dengan ketampanan lelaki tersebut, terfitnah dengan senyuman lelaki tersebut, maka dia tundukkan apa? Pandangan. Tapi kalau dia tidak terfitnah, dia santai-santai saja, maka tidak mengapa dia mandang apa? Lelaki tersebut. Kenapa? Islam yazalir rijalu ala mamariz zaman maksyufal wujuh. Karena kata Imam Ghazali, tidak pernah disebutkan dalam sejarah ada lelaki bercadar. Lelaki tidak pernah bercadar. Oleh karenanya hukumnya kembali kepada sang wanita. Wanita kalau lelaki terpesona, maka dia tundukkan pandangan. Kalau dia tidak terpesona, biasa-biasa saja, maka tidak mengapa dilihat wajah lelaki tersebut. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan para lelaki untuk apa? Bercadar. Dari sini para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita bantah perkataan sebagian orang-orang yang takalluf dan tasyaddud, yang mengatakan haram menonton TV rojak. Saya yang mengatakan, apakah anti-anti tidak malu nonton ustadz-ustadz di televisi? Apakah anti-anti tidak terpesona dengan para ustadz? Jawaban kita, ustadz pun wajahnya berbeda-beda. Ada yang mempesona, ada yang sedang-sedang saja, ada yang biasa-biasa saja. Tidak semuanya mempesona apa? Lelaki. Kalau anti yang terpesona, maka anti tundukkan pandangan. Kalau anti terus terpesona, maka TV-nya kasih cadar. Oleh karenanya, ini tidak bisa kita umumkan, tidak bisa umumkan hukumnya seluruhnya, berarti tidak boleh nonton secara mutlak. Kita bilang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kata Imam Ghazali, tidak disebutkan dalam sejarah diketahui para lelaki pakai cadar, enggak ada. Maka hukumnya kembali kepada wanita. Bisa jadi anti terpesona dengan seorang ustaz, bisa jadi yang lain biasa-biasa saja. Kalau anti terpesona, tundukkan pandangan. Kalau tidak terpesona, maka hukum asalnya boleh melihat apa? Lelaki. Nabi SAW berceramah di hadapan wanita. Dan tidak diriwayatkan wanita semua tundukkan pandangan. Tidak diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi. Padahal Nabi bukan wajahnya biasa, wajah namanya juga tampan. Namun yang kita khawatir demikian, ada sebagian ummahat yang terpesona dengan sebagian apa? Ustaz. Itu tidak kita pungkiri ya. Sebagaimana sebagian ustaz terpesona dengan ummahat ya. Oleh karena perhatian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah mengisyaratkan akan wajibnya cadar. Imam Nawawi juga berkata, "Wa yahrumu nadharu fahlin balighin ila awrati hurratin kabiratin ajnabiyyah wa kadza wajhuha." Diharamkan bagi seorang lelaki yang sudah dewasa untuk memandang aurat seorang wanita yang sudah besar. Demikian juga diharamkan untuk memandang wajah wanita tersebut. Berarti wajah wanita aurat bagi lelaki. Ini mazhab Syafi'iyah. Wajah wanita adalah aurat bagi apa? Lelaki. Kalau aurat harus ditutup atau tidak? Aurat ditutup atau tidak? Tutup. Dan saya sebutkan perkataan para ulama banyak. Imam Nawawi, Ar-Ramli, As-Suyuti, As-Subki, Ibnu Qasim, Asy-Syarbini, Abu Bakar Ad-Dimyati, Asy-Syarwani, Al-Nawawi, Al-Bantani. An-Nawawi apa? Al-Bantani yang dari Cilegon apa dari mana? Anyar apa dari mana? Dia menyebutkan
auratul hurrah wal ama indal ajanib ay binisbati li nadharihim ilaihima jami'ul badan hatta al wajh wal kaffain. Dia mengatakan auratnya seorang wanita yang tidak boleh dipandang adalah seluruh badan termasuk adalah wajah. Tidak boleh dipandang oleh laki yang lain. Bahkan seorang ulama bernama Ibnu Umar Al-Jawi dari Jawa yang sempat mungkin mengajar di Mekah ya. Demikian yang saya nukilkan dari halaman 102 dan selanjutnya para ulama mufassir, para ahli tafsir dari mazhab Syafi'i. Seperti perkataan As-Sam'ani, Al-Razi dan yang lain, Al-Baghawi, Ar-Razi, Al-Baydhawi dan seterusnya. Intinya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masalah khilaf di antara para ulama tentang cadar, apakah dia wajib ataukah sunnah. Akan tapi kita katakan, lihat ulama Syafi'iyah lebih cenderung kepada wajibnya cadar. Namun kebanyakan para orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'iyah di tanah air kita, ya, membuka cadar-cadar mereka, bahkan kerudungnya kudung pas-pasan, kadang rambutnya dikelihatan sedikit, kadang kerudungnya dibuka sama sekali. Ya. Dan ini berarti mereka telah melanggar ajaran mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian mulai mengejek orang-orang yang bercadar. Padahal orang yang bercadar itulah yang telah melaksanakan ajaran dari mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Masih terus? Sudah kau sudah. Hah? Sudah. Terus. Ini haramnya rokok. Nonton di TV Roja ada ini. Di sini. Terakhir ini haramnya rokok ya. Masih banyak 18, kita baru yang ketiga, sekarang ya keempat. Ikhwani fil azan ya Allah yakum. Rokok hukumnya haram menurut kesepakatan, bukan hanya kesepakatan ulama, tapi juga kesepakatan para dokter. Meskipun dokter tersebut juga merokok. Tapi seluruh dokter yakin bahwasanya rokok itu berbahaya. Bahkan pemerintah juga meyakini rokok itu berbahaya. Oleh karenanya alhamdulillah sekarang kita lihat iklan sudah berubah. Sekarang di bawah bukan ditulis hati-hati, rokok bisa menyebabkan impoten. Sekarang udah enggak sekarang. Sekarang rokok membunuhmu, sangar langsung. Rokok bisa membunuhmu. Tapi terkadang orang tidak kurang tapi kalau ditulis secara detail bisa menyebabkan ini mungkin lebih ngeri. Kesimpulannya bisa membunuhmu. Harusnya ditulis detail dan kesimpulan. Cuma rokok bisa membunuhmu, ketika orang juga mati kapan saja katanya. Orang kalau sudah tetap aja mau menghalalkan, apa saja disebut dia tidak peduli. Yang mati bukan saja cuma bisa juga rokok, naik mobil aja bisa bikin mati, makan kambing juga bisa bikin mati, olahraga juga bisa, futsal bisa bikin mati. Kalau begitu ya halal, nggak jadi masalah ya. Repot kalau begitu. Antum mengeluarkan dalil apapun, tetap mereka mengatakan halal. Yang aneh, salah satu pondok terbesar di tanah air kita jualan rokok resmi. Dan rokok itu merupakan penghasilan terbesar pondok tersebut. Bahkan santri-santri yang mau merokok harus mendapatkan SIM, surat izin merokok. Subhanallah. Ajib ini. Saya cerita dari teman-teman yang keluaran pondok tersebut, cerita, ini rokok di tempat sana penghasilan pondok terbesar. Sejak awal santri-santri dan mahasiswa sudah diajarin merokok, dijual resmi. Tapi yang merokok harus minta izin dari orang tua. Ya. Orang tuanya mengizinkan baru dia beli apa? Boleh beli rokok. Ini pondok terbesar yang ada di tanah air kita. Aneh. Seorang kiai mengatakan kalau di pesantren tidak lengkap kalau tidak minum kopi dan merokok. Jadi kiai-kiai itu kalau dicium tangannya, maka yang akan tercium adalah bau rokok. Sungguh menderita istri yang suaminya merokok. Saya termasuk orang yang tidak betah kalau ada bau rokok di samping saya. Tidak betah, mau muntah, nggak kuat saya. Kalau ada orang sholat di samping saya, kemudian dia amin bau rokok, saya batalkan sholat saya. Betul, saya tidak kuat. Bagaimana mau kuat kemudian bau rokok bagaimana mau konsentrasi? Saya batalkan pergi ke tempat lain. Sampai sana ketemu lagi yang merokok. Bagaimana di sini merokok? Imamnya saja merokok. Repot. Indonesia luar biasa. Dan orang-orang Arab juga merokok. Orang-orang Arab protes. Itu rokoknya Indonesia kok bau sekali katanya.
Udah tahu lintingannya hebat. Di Arab Saudi juga ada rokok. Dulu zaman saya pertama kali datang ke Arab Saudi, rokok benar-benar ditentang. Kemudian orang menjual rokok sembunyi-sembunyi. Namun berjalan dengan waktu, akhirnya rokok sekarang bebas dijual. Namun setiap rokok saya dapati, tulisannya, hati-hati, rokok itu berbahaya. Tulisannya bukan kecil, setengah bungkus rokok tulisannya. Itu bedanya rokok Saudi dan rokok Indonesia. Rokok Indonesia kecil ya. Kalau rokok Saudi tulisannya gede separuh. Namun mereka bilang gitu, rokok Indonesia kok lain ya? Baunya menyengat. Rokok sana mungkin rokok-rokok yang apa? Ya, yang halus itu ditiup kena angin kemudian terbang. Rokok Indonesia enggak, lintingannya hebat ya. Makanya baunya. Ini kalau kita sholat subhanallah sampai orang yang merokok luar biasa. Saya termasuk orang yang tidak kuat. Kita dapati bahwasanya para ulama Syafi'iyah mereka mengharamkan rokok, dan saya nukilkan perkataan para ulama Syafi'iyah. Ya. Contohnya, dan pembahasan tentang rokok itu pembahasan belakangan. Pembahasan belakangan yang dahulu tidak dibahas dalam buku-buku fikih, karena di zaman Imam Nawawi, di zaman Imam Syafi'i belum ada rokok. Rokok itu muncul apa? Belakangan. Racun modern belakangan baru muncul apa? Rokok. Zaman dahulu belum ada rokok. Oleh karenanya para ulama Syafi'iyah menulis buku-buku tentang haramnya rokok. Di antaranya Ibnu Allan Al-Bakri As-Siddiqi Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 1057 Hijriah. Dia menulis sebuah buku judulnya I'lamul Ikhwan bi Tahrimi Tanawulid Dukhan. Lihat halaman 115. 115. Di situ dia menulis buku tentang pengkabaran atau pemberitahuan kepada saudara-saudaraku mengenai haramnya merokok. Mengenai haramnya merokok. Kemudian dia menyebutkan dalil-dalil tentang haramnya rokok. Kemudian juga penukilan kedua dari Syihabuddin Ahmad Al-Qalyubi Al-Misri. Dari mazhab Syafi'i juga yang wafat pada tahun 1069 Hijriah. Dia juga menyebutkan dukhan, ya, rokok adalah haram karena menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Demikian juga Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairini, wafat pada tahun 1221 Hijriah. Beliau juga menyebutkan tentang haramnya rokok. Wa minhu yu'lamu hurmatud dukhan al-masyhur lima nuqila anisiqat annahu yurithul ama wa tarahul wa tanafis wa tisa'al majari, dan seterusnya. Dia mengatakan dari sini kita ketahui tentang haramnya dukhan, rokok yang sudah dikenal, karena telah dinukil rokok ini bisa menimbulkan penyakit ini dan ini dan ini. Dan demikianlah perkataan para ulama Syafi'iyah tentang haramnya rokok. Adapun dalilnya rokok tentunya sangat banyak ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar, tidak boleh seorang memberi kemudaratan kepada dirinya dan tidak boleh seorang memberikan kemudaratan kepada orang lain. Dan rokok mengumpulkan dua jenis maksiat ini. Memberikan kemudaratan kepada diri sendiri maksiat. Memberikan kemudaratan dan kesusahan kepada orang lain juga maksiat. Dan rokok menggabungkan dua perkara ini. Dia merusak dirinya dan juga mengganggu orang lain. Allah melarang kita merusak diri kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang mengkonsumsi racun kemudian dia bunuh dirinya, maka racun tersebut pada hari kiamat akan berada pada tangannya. Kemudian dia konsumsi racun tersebut terus di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Jadi nyiksa dirinya. Ya. Barang siapa yang mati minum baygon, di neraka nanti minum baygon spesial, minum terus. Barang siapa yang mati karena merokok, nanti di neraka mungkin juga ngisap rokok, nggak tahu rokoknya kayak apa. Rokok spesial tidak sama dengan rokok apa? Dunia. Tapi dia tersiksa membunuh diri dengan rokok, maka dia akan meninggal disiksa oleh Allah dengan racun tersebut. Ini dalil bahwasanya seorang tidak boleh merusak dirinya. Seorang jangan mengatakan ini badan saya mau mati terserah saya. Tidak boleh. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Jadi jasad ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita rusak. Apalagi kita merusak jasad orang lain dengan merokok mengganggu orang lain. Dan yang menakjubkan, orang yang merokok hilang rasa malunya. Ini di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang yang merokok, tidak punya malu. Kalau dia sudah merokok, yang penting dia senang. Orang batu-batu di samping dia tidak peduli. Ada anak bayi samping dia tidak peduli. Saya pernah menegur orang yang merokok, saya bilang, "Pak, tolong Pak, ini merokok, ada anak kecil." Kata dia, "Kamu yang pindah sana." Subhanallah. Tidak punya malu, benar. Merokok di bis di mana saja, tidak peduli dia. Orang di sebelah batuk tutup hidung dia tidak peduli, tidak punya malu. Kenapa syahwat dia? Dia tidak kalau tidak merokok dia gelisah dia. Sampai saya lihat ketemu orang masuk di pesawat dari
dari Jakarta ke Madinah, maka dia sampai jadi penumpang terakhir. Dia rokok puas terus. Orang sudah masuk dia rangan, karena sebentar lagi nggak boleh merokok. Menderita dalam pesawat 8 jam tidak merokok. Maka dia puas-puasin. Lihat orang kecanduannya seperti ini, orang merokok. Disuruh masuk sebentar katanya, sampai pintu mau ditutup baru dia baru masuk, puas-puasin terus. Kenapa? Gelisah. Siksaan yang Allah berikan pada dia. Oleh karena ikhwani fillah azani Allah, sudah jelas, saya sudah jelaskan berulang-ulang tentang haramnya rokok, dan tidak diragukan lagi bahwasanya rokok telah disepakati keharamannya oleh ulama zaman sekarang ya. Setelah terbukti dengan ilmu kedokteran mengungkap berbagai macam model racun yang ada di rokok, maka tidak diragukan bahwasanya rokok memberi kemudaratan kepada tubuh manusia dan hukumnya adalah haram. Saya rasa sudah sampai sini saja ya. Selanjutnya dibaca sendiri aja deh. Ya. Semakin ke belakang semakin sulit nanti. Kita mulai filsafat, mulai macam-macam, nanti baca sendiri sajalah ya. Kalau ada kesempatan bisa kita lanjutkan lain waktu. Demikian saja. Ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Rumah saya di kampung terletak di lingkungan masjid yang sangat besar. Tetapi di masjid tersebut ada kuburan. Dan kami sekeluarga sholat di sana karena masjid yang lain jauh dari rumah kami. Mohon sarannya. Rasulullah SAW melarang sholat ke arah kuburan. La tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat ke arah kuburan. Oleh karenanya dicek dulu masjid tersebut mana yang lebih dahulu, masjid atau kuburan. Kalau masjid lebih dahulu, maka tidak mengapa menggunakan masjid tersebut meskipun ada kuburannya. Selama kuburannya bukan di arah kiblat. Selama kuburannya bukan di arah kiblat. Tapi kalau kuburannya di samping, di belakang, dan masjid lebih dahulu dibangun kuburan belakangan, maka tidak mengapa sholat di masjid. Karena kesalahan meletakkan kuburan dalam masjid, kesalahan yang meletakkan kuburan yang harus dipindahkan, bukan masjidnya yang ditinggalkan. Ya. Jadi dibedakan antara mana yang di luar, masjid atau kuburan. Kalau kuburan di luar, maka tidak usah sholat di situ. Tapi kalau masjid lebih dahulu, bukan kuburan lebih dahulu, masjid yang lebih dahulu. Jadi syaratnya dua, masjidnya lebih dahulu. Yang kedua, kuburannya bukan di arah kiblat. Maka boleh sholat di masjid tersebut. Saya pernah mendengar dari seorang ustadz yang mengaku bermadzhab Syafi'i, berkata bahwa barang siapa yang sholat Jumat mendapatkan khutbahnya dengan bahasa Indonesia, harus atau wajib baginya mengganti atau menambah dengan sholat zuhur. Ini bagaimana ini? Saya tidak tahu nih, saya harus cek dulu apakah ada ulama Syafi'iyah berpendapat demikian bahwasanya khutbah harus pakai bahasa Arab. Nah, ini merepotkan ini. Artinya sholat Jumat tidak bisa ditegakkan di mana-mana. Kemudian apa fungsinya khutbah Jumat? Khutbah Jumat fungsinya adalah untuk mau'izah, untuk memberi apa? Nasihat. Kalau kebanyakan kita nggak tahu bahasa Arab. Kalau khutbahnya semua harus teks, ya cuma semua tidur, nggak ngerti apa yang disampaikan, tidak ada nasihat. Cuma dibaca bahasa Arab. Dan saya tahu bahwasanya kebanyakan pondok-pondok Syafi'iyah juga khutbahnya pakai bahasa Indonesia. Maka saya ragu dengan pendapat ini. Karena pendapat ini bahaya, melazimkan banyak sholat Jumat yang tidak sah. Seakan-akan yang menjadikan khutbah Jumat dengan bahasa Arab merupakan syarat sah sholat Jumat. Maka jadi mengatakan kalau anda mendapati khutbah Jumat dengan bahasa Indonesia, maka sholatnya jadi sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Ini butuh penelitian. Saya tidak tahu ada ulama Syafi'iyah berpendapat demikian. Wallahu a'lam bishawab. Perlu dicek kembali. Jika yang tidak bernada dibolehkan untuk 3 acara yang disebutkan, sebagaimana dengan drum, kemudian apa? Simbol, apa? Kincringan. Mereka tidak bernada. Drum, timbal, dan kincringan mereka ini tidak bernada. Atau hanya untuk rebana saja. Ya zahirnya yang diperbolehkan hanya duf, ya. Wallahu alam, kalau misalnya band, drum band itu macam seperti apa? Seperti duf kalau apa? Drum. Tapi yang jadi masalah kan drum tidak dimainkan drum dung 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 gitu aja, tapi disertai dengan alat-alat musik yang lain. Ya, disertai dengan alat-alat musik yang lain.
Sekarang juga orang apa namanya? Rebana itu bisa dibuat nada atau tidak? Rebana. Bisa. Dung dung katanya. Dung. Jadi ini nada bukan, saya nggak tahu. Ini ada re mi fa sol la si do nya, mungkin enggak ya. Cuma tapi intinya duf diperbolehkan. Tapi yang tadi seperti saya khawatir seperti khawatir seperti bunyi lonceng yang itu. Ini mungkin ada larangan lain, perlu diteliti kembali. Tapi kalau duf diperbolehkan. Apakah seorang yang mencukupkan dengan mazhab Syafi'i bisa masuk surga? Ini jawabannya pada pembahasan nomor 5. Tercelanya fanatik mazhab. Halaman 129 dan seterusnya. Intinya ikhwani fillah sanallahu iyyakum, bahwasanya bermazhab tidak mengapa, yang dilarang adalah fanatik. Bermazhab tidak mengapa, yang dilarang adalah apa? Fanatik. Sepakat ulama bermazhab boleh, para ulama banyak bermazhab, bahkan kebanyakan ulama memiliki mazhab. Namun yang dilarang adalah fanatik. Dan saya gambarkan bahwasanya begini. Para ulama mazhab, mereka tidak pernah sengaja membuat organisasi mazhab Syafi'i atau organisasi mazhab Maliki, enggak pernah. Itu timbul dengan sendirinya. Imam Syafi'i tidak pernah sengaja membuat apa mazhab Syafi'i, tapi dia ngajar punya murid banyak, jadilah mazhab apa? Syafi'i. Abu Hanifah juga demikian, tidak pernah sengaja buat mazhab Hanafi, tapi dia mengajar muridnya banyak, jadilah mazhab Hanafi. Dan mereka tidak pernah mengajarkan taklid buta, artinya kamu harus ikut mazhab saya, tidak boleh keluar dari mazhab saya. Mereka jauh dari hal ini. Imam Malik sendiri yang mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil perkataannya, yang boleh dibuang kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selainnya bisa salah, bisa benar. Kita ambil contoh Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Syafi'i. Imam Malik punya murid namanya siapa? Syafi'i. Apakah Imam Malik pernah menyuruh Syafi'i untuk bermadzhab Maliki? Jawabannya tidak. Buktinya Imam Syafi'i bikin madzhab sendiri. Bukan sengaja bikin madzhab, tapi punya murid lain sehingga timbullah madzhab apa? Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad? Apakah Imam Syafi'i pernah mengharuskan Imam Ahmad untuk bermadzhab Syafi'i? Jawabannya tidak. Buktinya Imam Ahmad punya madzhab sendiri. Kemudian Imam Syafi'i sendiri berubah pendapatnya. Imam Syafi'i tatkala di Baghdad punya pendapat-pendapat yang banyak yang disebut dengan Qaulul Qadim, pendapat lama. Tatkala beliau berhijrah atau berpindah ke Mesir, beliau merubah pendapat-pendapat beliau dengan yang disebut dengan Al-Qaulul Jadid. Imam Syafi'i saja berubah pendapat. Imam Syafi'i saja berubah apa? Pendapatnya. Bagaimana kemudian dia mewajibkan untuk ikut pendapat saya? Kalau seorang mewajibkan ikut mazhab tertentu, mazhab Syafi'i misalnya, berarti melazimkan Imam Syafi'i maksum, tidak mungkin salah. Kita tanya sama dia, Imam Syafi'i maksum atau tidak? Tidak. Kalau tidak, berarti tidak harus ikut dia seluruhnya. Kalau kamu bilang harus ikut Imam Syafi'i secara keseluruhan, berarti melazimkan Imam Syafi'i apa? Maksum, tidak mungkin salah. Dan ini keliru, tidak benar seperti ini. Oleh karenanya apa yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang bahwasanya wajib, kalau kamu sudah ikut mazhab Syafi'i, maka salatmu Syafi'i, wudumu Syafi'i, nikahmu Syafi'i, matimu juga Syafi'i. Nah, ini kita bilang enggak pernah diajarkan oleh Imam Syafi'i seperti ini. Akhirnya apa? Sebagian orang bingung tatkala umrah. Tatkala mau tawaf mereka bingung. Mazhab Syafi'i nyentuh wanita batal. Gimana tawaf kita? Oleh karenanya kita berubah dulu jadi mazhab Hambali. Dan mereka sebutkan, mereka berubah jadi mazhab Hambali, kata mereka, kami berniat karena Allah merubah mazhab Syafi'i menjadi mazhab apa? Hambali, tapi sementara. Hanya sementara. Ini tidak pernah diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi, apakah orang mencukupkan dengan mazhab Syafi'i bisa masuk surga? Iya bisa, tapi tidak fanatik. Tidak fanatik. Bagaimana jika seorang wanita memakai cadar tapi jika ke rumah omnya atau ketika pulang kampung dilepas cadarnya? Apakah termasuk pelin-pelan dalam merusak citra salafi? Ya, kita mengatakan tidak pelin-pelan, ya tergantung keimanan dia. Terkadang dia ngerjakan, atau kalau dia meyakini wajib, harusnya dia pakai cadar terus. Tapi kadang saya kalau pas di kampung iman kurang kuat, kalau depan teman-teman iman saya kuat. Ya ini tidak dikatakan pelin-pelan, tapi dia mungkin belum kuat ya. Kondisi lain tidak sama seperti di mana? Di Arab Saudi, Indonesia kondisinya berbeda. Dan betapa banyak orang cadaran dihina. Adik saya pernah cerita waktu di Gresik, ya, orang bercadar lewat, tiba-tiba anak-anak kecil langsung maju, ngajak berantem. Apa? Ninja Hattori katanya. Ini kenyataan, tidak main-main. Dia ajak pasang kuda-kuda ngajak berantem.
Ada juga teman orang bercadar, ada saya cerita juga. Ada penjual yang ngejek, itu cadaran wajahnya jelek. Itu cadaran wajahnya jelek. Akhirnya yang cadaran tadi datang ke penjual tadi, beli barangnya. Akhirnya penjual ini jadi malu. Setelah itu dia nggak pernah lagi ganggu orang bercadar. Hadapi aja dengan kelembutan, tidak usah keras-kerasan. Orang tidak paham. Kita berbicara tentang orang yang tidak paham. Kalau mereka tahu Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i mewajibkan cadar, mereka akan diam. Namun mereka tidak tahu, ternyata ulama Syafi'iyah mewajibkan apa? Cadar. Pak Ustaz mau tanya, zakat saya bolehkah saya berikan kepada kakak saya? Karena kebetulan kakak saya terlilit utang rentenir. Jadi zakat saya untuk membebaskan dia dari hutang piutang. Mudah-mudahan boleh. Mudah-mudahan apa? Boleh. Tapi sebaiknya tanya kepada Ustaz Arifin atau Ustaz Erwandi. Cuma apa yang saya pahami diperbolehkan. Karena kakak bukan termasuk orang yang di bawah tanggungan kita. Yang tidak boleh adalah usul wal furu', ini yang tidak boleh. Jadi tidak boleh kita keluarkan zakat kepada bapak, mama, kakek, ini nggak boleh. Atau kepada anak, cucu, ini nggak boleh. Yang kita boleh keluarkan zakat yang kanan kiri itu seperti om, kakak, ini boleh keluarkan zakat kalau mereka berhak untuk menerima zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai jenggot, bagaimana dengan pria yang tidak bisa panjang jenggotnya? Kalau tidak bisa panjang jenggotnya, ya sudah, ya ada masalah. Dia terlepas dari kewajiban. Ya ikhwan, masalah jenggot bukan perkara yang saya lihat. Subhanallah, seorang lelaki tanya kepada saya, datang dalam kondisi matanya mengeluarkan air mata, menangis. Saya bilang, ada apa? Dia bilang, Ustaz, saya cinta sama istri saya. Istri saya juga cinta sama saya. Tapi dia punya syarat, Ustaz, dia tidak mau saya berjenggot. Kenapa saya tidak berjenggot? Kalau saya berjenggot, dia tidak bisa hasrat sama saya. Kalau kita berhubungan, dia tidak ada nafsunya. Apa yang harus saya lakukan? Kasihan. Saya tetap berjenggot. Istri saya sampai menjauh dari saya, dan saya tetap berjenggot. Subhanallah, dia sampai menangis saat kala bertanya kepada saya tentang hal itu. Artinya, orang banyak diuji. Namun, bagaimanapun, sunnah Nabi harus lebih diutamakan. Orang yang berjenggot tidak berjenggot urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada lelaki yang ditakdirkan berjenggot, ada lelaki yang tidak ditakdirkan tidak apa? Berjenggot. Masing-masing ada hikmahnya. Makanya saya kalau masuk di Singapura tidak pernah diperiksa. Masuk di mana? Di bandara Singapura tidak diperiksa. Tapi kalau teman saya yang berjenggotan dimasukin dalam 2 jam, 3 jam diperiksa. Gara-gara punya jenggot. Saya masuk lolos-lolos saja, alhamdulillah. Ustaz, bagaimana dengan jenggot yang suka diikat atau dikepang? Ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Mengkepang-kepang apa? Jenggot. Kebiasaan orang-orang Yahudi. Tasyabuh dengan orang Yahudi. Saya bangun malam jam 3:30. Lalu saya sholat 8 rakaat, 2-2. Lalu witir 3 rakaat. Sambil menunggu azan, saya baca Quran. Apakah ini terlalu siang, Ustaz? Karena ada yang bilang jam segitu sudah tidak boleh sholat malam. Enggak benar. Sholat malam terus boleh dilakukan sampai azan subuh. Sebelum azan subuh boleh sholat malam. Ustaz, apakah benar ada fatwa MUI yang jika kita berumrah boleh mikot di Jeddah? Saya tidak tahu kalau fatwa MUI, tapi kalau fatwa sebagian ulama Indonesia mungkin ada, saya wallahu alam ya. Tapi oleh karenanya banyak orang-orang yang tatkala umrah mereka mikotnya di Jeddah. Tapi saya tidak tahu ini MUI atau bukan. Demikian saja ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyakum, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya silakan dibaca sendiri, mudah-mudahan bermanfaat buku yang saya tulis dan semoga menambah khazanah ilmu agama ya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.